Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi jalla wa ala wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dilimpahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di waktu duha ini, insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kita sebagaimana biasanya setiap hari Ahad di pembahasan panduan keluarga sakinah. Dan kita masih melanjutkan pernikahan-pernikahan terlarang di dalam Islam. Beberapa bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang di dalam Islam. Apakah larangan tersebut sampai kepada keharaman? Demikian juga larangan tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di beberapa bentuk pernikahan, dan itu pembahasan terakhir kita yang belum kita selesaikan, dan insyaallah akan kita selesaikan pembahasannya di hari ini, yaitu di poin R, ya, dalam urutannya di sini halaman 46 di poin R, ataupun setelah Q terakhir, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Lalu kita masuk kepada beberapa pernikahan yang masih diperselisihkan tentang sah ataukah batalnya pernikahan itu. Dan di sini beliau menyebutkan ada beberapa bentuk pernikahan. Setidaknya ada 3 di sini beberapa bentuk pernikahan yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu nikah sir, kemudian nikah urfi, sirri, dan itu sudah kita bahas, sudah kita bacakan penjelasan yang disampaikan oleh penulis di sini, ini Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Yazid hafizahullah. Dan satu bentuk pernikahan yang lainnya yang disebutkan ada 3 yang belum kita bahas, yakni nikah misyar. Apa itu nikah misyar? Di sini beliau cukup panjang membahasnya dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan, yaitu pada bagian T, nikah misyar dengan tulisan mim sa ya dengan alifnya atau harokatani, fi akhirihi harfur ra, yang di akhirnya huruf ra, misyar, misyarun. Dan kapan munculnya istilah ini? Ya, karena memang 3 jenis pernikahan ini merupakan istilah yang terbaru sebenarnya. Artinya di masa Nabi SAW istilah ini tidak dikenal, akan tetapi ada penunjukannya dari sebagiannya, seperti yang sudah kita bahas kemarin dari pernikahan urfi. Walaupun di situ harus dibagi lagi. Pernikahan urf, nikah urf yang memang sesuai dengan urfnya di masa dahulu, di masa Nabi, itu adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun di dalam Islam. Bukan urf dengan makna mengikuti semua bentuk urf yang ada di setiap wilayah, daerah, negara, bukan. Tapi tetap tolak ukurnya
urfnya di situ memenuhi syarat dan rukun di dalam Islam. Dari syarat sahnya nikah dan rukun-rukun sahnya nikah. Nah, kita lihat nikah misyar di sini. Kata beliau yang pertama, definisi nikah misyar. Nikah misyar adalah pernikahan yang syar'i. Ya, tidak seperti bahasannya seperti nikah sirri. Ya, kita sudah bahas pembagian nikah sirri itu setidaknya ada dua. Yang pertama jelas-jelas haram karena tidak adanya wali, atau ada wali ya tapi tidak ada dua saksi, atau ada dua saksi ya syahidai adlin tapi tidak ada wali, atau enggak ada kedua-duanya, lebih berat lagi. Atau nikah sirri yang kedua, jenis kedua yang sudah kita jelaskan di sana ya dari pendapat para ulama, ya ini orang-orang yang nikah sir di situ tidak diumumkan. Ya walaupun telah memenuhi syarat dan rukunnya tapi tidak diumumkan. Sehingga para ulama menganggap bahwasanya apa gunanya dua orang saksi. Justru dengan adanya dua saksi tadi tujuan keduanya dihadirkan dan diambil sifat adilnya mereka, tujuannya untuk diumumkan. Tapi kenapa keduanya diam? Sehingga disitulah para ulama tidak menyukai jenis yang kedua, nikah sir yang kedua itu. Taib, ini kita lihat nikah misyar. Kata beliau nikah misyar adalah pernikahan yang syar'i. Bagaimana pernikahan syar'i? Ya terpenuhi syarat-syaratnya seperti yang sudah kita sampaikan secara berulang. Ya, pernikahan syar'i ya ini terpenuhi syarat-syaratnya dulu. Ada kedua mempelainya, ya bukan bodong, begitu ya. Bukan cuma tujuannya untuk mendapatkan akta nikah, berpura-pura berperan sebagai ya calon istri ataupun berperan seperti dia seakan-akan calon suami, tidak. Tapi ada dua mempelainya yang memang ingin menikah keduanya. Ya, kemudian ada juga wali dari si wanita, ada dua orang saksi, kemudian si laki-laki juga sudah menyiapkan maharnya, lalu terpenuhi juga nanti rukunnya ijab qabul, maka sah apabila sudah terpenuhi itu semua. Nah, jadi nikah misyar adalah pernikahan yang syar'i dan memenuhi rukun serta syarat-syaratnya yang telah dikenal oleh jumhur ulama tadi yang kita sebutkan. Akan tetapi dalam pernikahan tersebut sang istri rela melepaskan sebagian haknya yang syar'i. Itu dia jadi permasalahan. Si istri itu ridho, rela, atau si calon istri dia rela ridho untuk melepaskan sebagian haknya yang wajib bagi suami, yang wajib bagi calon suami. Dia rela dengan kesepakatan di awal untuk tidak dipenuhi oleh suami, seperti pemberian nafkah. Ya enggak apa-apa, saya menikahin kamu tapi saya hanya bisa memberikan nafkah itu ya dalam sebulan cuma 100.000, mau dah enggak apa-apa, yang penting nikah. Nah, ini misyar ya seperti itu. Atau tempat tinggal, saya menikahi kamu tapi saya nggak bisa ngasih tempat tinggal. Ya, nanti paling kalau kita ketemu ya mungkin cari kos-kosan, ya kan? Atau sewa hotel atau cari hotel. Nah, seperti itu, nggak bisa ngasih tempat tinggal. Ya di mana ditinggal ya si wanita itu nanti mencari sendiri tempat tinggalnya, mungkin masih sama keluarga tapi tidak memberikan tempat tinggal, karena itu merupakan kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum. Ya, sakan itu tempat tinggal. Ya, maskan, sakan, asrama. Ya, sakin yaitu dalam keadaan tenang dia di sana. Maka dikatakan sakinah juga. Nah, itu ya, itu tenang dia bertempat di situ. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan mereka tempat tinggal, yaitu istri-istri kalian. Berikan mereka istri-istri kalian
tempat tinggal di mana kalian bertempat. Ini hukum aslinya. Hukum aslinya suami istri itu bertempat tinggal di tempat yang sama. Ya. Tidak terpisah tempatnya. Nah, kalau terpisah tadi dan ridho si istri, itu masuk misyar namanya nanti. Nikah misyar. Misalnya si laki-laki orang Jakarta, si wanita orang Balikpapan misalnya. Saya ini bisa ke Balikpapan itu dalam sebulan, ya cuma sepekan. Misalnya seperti itu. Karena kerjaan saya di sana, usaha saya banyak di sana. Cuma sepekan saja. Ya enggak apa-apa. Karena pada aslinya, ya keduanya atau si suami itu tinggal bersama istrinya. Di mana kalian bertempat, kata Allah. Askinuhunna min haitsu sakantum. Nah, tapi seperti itu. Atau jatah bermalam. Nah, ini biasa kasusnya bagi laki-laki yang hendak menikah yang kedua, ketiga. Lalu dia melakukan nikah misyar ini dengan mengatakan kepada istri yang mungkin yang kedua yang akan dia nikahi, wanita yang kedua yang akan dia nikahi, atau seterusnya, tapi saya nggak bisa untuk membagi jatah, saya tetap kepada istri yang pertama, tiap hari saya di rumah istri yang pertama tiap malamnya. Kamu paling ya nanti dilihatlah, sebulan mungkin bisa sekali, 2 bulan mungkin sekali, nah, kan begitu. Ya nggak apa-apa kata dia. Nah, itu jatah bermalamnya. Dan yang lainnya sebenarnya, yang itu merupakan haknya si istri, dia berhak mendapatkan itu dari suaminya, namun si suami tidak memberikan itu. Ya, tidak memberikan itu dan si istri ridho, dia rela. Sehingga suami hanya mendatanginya pada waktu yang tidak ditentukan, dan itu terjadi atas dasar kerelaan dan pilihan mereka berdua, suami dan istri. Ya, karena ketika si pemilik hak, sahibul hak sudah merelakan haknya, maka yang punya kewajiban tidak lagi jatuh kepada zalim, tidak lagi jatuh pada dosa. Karena sahibul hak, si pemilik hak sudah ridha. Ya, adapun Allah Taala yang memiliki hak untuk diibadahi, ya kan? Dan Allah tidak pernah ridha haknya itu diambil lalu diberikan kepada makhluk, karena Khaliq itu cuma satu. Kecuali Khaliq, pencipta itu ada 2. Lalu Allah mengatakan enggak apa-apa hakku diambil dikasih sama pencipta yang satunya lagi, enggak ada. Ya, tapi ketika hak ibadah, Allah lah pemilik ibadah tadi. Makanya enggak boleh berbuat syirik sekecil apapun. Karena itu haknya Allah. Khaliq, enggak boleh dikasih kepada makhluk. Nah, ini hak sesama makhluk. Hak sesama makhluk, di antaranya antara suami istri ataupun hak istri. Biasanya pelepasan hak tadi tidak disebutkan dan tidak ditetapkan pula dalam akad nikah. Nah, itu dia. Pelepasan hak tadi itu enggak disebutkan saat terjadinya ijab qabul. Saat terjadinya prosesi ya akad nikah tadi itu enggak disebutkan. Ini mau dinikahkan antara si fulan bin fulan dengan fulanah ya binti fulan misalnya. Lalu disebutkan bahwasanya si fulanah binti fulan bersedia untuk tidak diberikan hak 1, 2, 3 oleh si calon ini. Gimana? Bersedia itu tidak disebutkan. Ya, karena biasanya kalau disebutkan dari keluarga si wanita, enggak jadi, enak aja kan begitu. Walaupun sebenarnya itu haknya si wanita. Itu haknya si wanita. Ya, untuk mau ataupun tidak mau. Taib. Nah, kemudian itu yang pertama, ini definisi nikah misyar. Yang kedua, asal usul nikah misyar ini dan perkembangannya. Nikah misyar telah dikenal dengan nama ini sejak beberapa tahun yang lalu. Pertama kalinya pernikahan ini muncul yaitu di daerah Qasim, Saudi Arabia. Pertama kali muncul istilah nikah misyar ini di wilayah Qasim. Dia ini satu wilayah yang masuk dalam kerajaan Mamlakah Saudi Arabia. Kemudian pernikahan jenis ini tersebar. Nah, terlihat mungkin dari sebagian orang, wah enak ini, menguntungkan, ya kan? Tersebar akhirnya. Dan yang pertama kali memiliki pemikiran ini adalah
perantara nikah yang bernama Fahad Al-Ghunaim. Fahad Al-Ghunaim, beliau menikahkan wanita-wanita yang sudah telat nikah. Sebenarnya kalau dilihat dari asal muasalnya, dari historinya, tujuannya sebenarnya untuk nolong. Karena memang jumlah wanita itu, baik itu menurut survei dan juga menurut dalil, memang menunjukkan jumlah wanita itu lebih banyak. Jumlah wanita itu lebih banyak. Bahkan di neraka sekalipun lebih dominan dari jumlah kalangan wanita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bagaimana nanti dengan wahyu itu di akhir zaman yang banyak mengikuti Dajjal itu dari kalangan wanita. Ini menunjukkan memang jumlah wanita itu sangat banyak. Demikian juga dari hasil survei dan perhitungan. Ketika dihitung dalam satu zaman, dalam satu masa, ketika data itu sensus, kan seperti itu memang jumlah wanita cukup banyak. Bahkan ada sebagian membandingkan satu laki-laki itu untuk satu zaman, untuk saat ini, ada yang tahu berapa? 8 ya. Nah, itu bandingannya lah kan begitu. Satu itu bisa 8. Padahal dalam syariat itu 4, sisanya masih banyak lagi. Ya kan begitu. Taib. 6. Itulah dia ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menguji hamba-hambanya dengan apa yang telah Dia ciptakan kepada manusia. Jadi kalau kita lihat dari historinya di sini, apa yang dilakukan oleh Fahad Al-Ghunaim, beliau menikahkan wanita-wanita yang sudah telat nikah. Sudah sampai umur 30, 40, 50, masih perawan. Istilah kita bilang perawan tua. Ya kan? Istilah kita di Indonesia ini perawan tua. Jadi itu tujuannya. Karena itu diantara kenikmatan kan begitu. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan cara yang halal untuk hamba-hambanya, yaitu dengan menikah. Yang di dalamnya juga ada pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Pada bud', abdha, pada kemaluan salah seorang dari kalian, setiap kalian masing-masing itu kemaluannya ada pahala di sana. Belum lagi dari sisi itu, dari sisi manusiawi yang memiliki hasrat, yang memiliki syahwat, yang akan menimbulkan nikmat, itu akan dirasakan. Akan dirasakan. Taib. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan Fahad Al-Ghunaim ini menikahkan wanita-wanita yang sudah telat nikah atau wanita-wanita yang dicerai. Wanita-wanita yang dicerai. Cerai oleh suaminya, baru menikah beberapa jam cerai. Bahkan masih berlangsungnya walimah, cerai. Baru beberapa hari cerai. Nah, itu banyak kejadiannya. Bahkan perceraian itu tidak hanya terjadi pada rumah tangga yang poligami saja. Bahkan banyak juga, mungkin jumlahnya lebih banyak dari rumah tangga yang monogami. Bercerai. Sehingga banyak sekali para wanita yang tidak memiliki pasangan, tidak memiliki suami, tapi sudah pernah menikah ataupun alias sudah bercerai. Nah, itu dia. Atau wanita-wanita yang dicerai dan gagal dalam membina rumah tangganya dahulu dengan pernikahan jenis ini. Jadi itu tujuan Fahad Al-Ghunaim di sini. Dia berusaha untuk menikahkan para wanita-wanita tadi yang udah perawan tua, yang ada masalah rumah tangga, yang nggak punya suami lah intinya, tapi pernah menikah, namun sudah lama nggak punya suami dan pengen lagi punya suami, pengen berumah tangga lagi, lalu dia nikahkan. Nah, biasanya kan wanita-wanita yang seperti ini tidak terlalu tinggi. Bahasa kita itu nggak terlalu tinggi matok harga, nggak terlalu susah untuk menikahinya. Lebih banyak mereka ridhonya, nggak apa-apa. Yang penting menikah. Walaupun sebenarnya di dalam Islam Nabi SAW lebih memotivasi bagi para wanita, sebaik-baik wanita itu yang
mudah kan begitu ya, yang murah maharnya. Tapi bukan murahan maknanya ya. Karena kehormatan wanita itu tidak hanya semata-mata dinilai dari tinggi atau rendahnya mahar tadi, bukan. Ya, kemuliaan seorang wanita itu dilihat dari agama dan akhlaknya, kan itu dia. Karena dengan itu dia nanti mampu untuk menerapkan ketaatan kepada suami. Ya, mampu menerapkan ketaatan kepada suami. Disitulah tinggi kemuliaan seorang wanita. Bukan dilihat dari sisi harta, bukan pula dilihat dari sisi kecantikannya, bukan dilihat dari sisi hanya sebatas nasab dan kebangsawannya, tapi Nabi mengatakan fasfar zat din, ya, zatud din, pilih wanita yang zat. Kata zat ini kan sahib artinya. Ya, artinya pemilik yang memiliki agama, dan ketika agama disebutkan secara tersendiri, maka jangan dilepas dari makna akhlak. Paham? Ketika agama disebutkan sendiri, jangan lepas dia dari kata akhlak. Ada banyak sebagian orang ketika mengatakan itu agamanya bagus tapi akhlaknya jelek, maka kita katakan berarti agamanya belum bagus. Ya, agamanya belum bagus. Ada yang mengatakan tuh akhlaknya bagus tapi agamanya kurang bagus, begitu. Enggak, itu dua hal sebenarnya yang sudah saling berkaitan, tidak bisa dilepas. Walaupun kadang kita dapatkan dua hal itu dipisah oleh Nabi, bukan tujuannya untuk membedakan antara agama dan akhlak. Tujuannya Nabi lebih menguraikan. Ya, lebih menguraikan supaya lebih jelas bahwasanya ini saling berdekatan. Tidak bisa dilepas. Taib. Jadi itu, kembali kepada kemuliaan wanita itu dilihat dari agama dan akhlak. Dengan modal itulah dia bisa taat kepada suaminya. Karena janji Allah Ta'ala melalui lisannya Rasulullah SAW bagi seorang wanita, satu itu aja. Ya, satu itu aja kata Nabi SAW. Silahkan seorang wanita pilih mau masuk surga dari pintu manapun. Silahkan. Satu aja kuncinya, taat suami. Nabi enggak mengatakan hartanya harus sekian, kecantikannya harus nilai sekian. Ya, enggak seperti itu kan? Bukan dari situ, atau dia keturunan ini, keturunan itu, tidak. Kata Nabi SAW, satu aja, taat sama suami. Sampai Nabi mengatakan kalau sekiranya dibolehkan manusia sujud sama manusia, maka yang pertama kali beliau perintahkan adalah istri. Bukan anak, tapi istri. Padahal anak dan bapak itu kan mengerikan juga kan begitu ya, ancaman-ancaman durhakanya juga. Ya, ikatannya itu jelas lebih kuat antara anak dan bapak. Tapi sekiranya boleh, itu kan beliau sebutkan gara-gara Mu'adz pulang dari Syam. Ya kan itu kan ceritanya. Mu'adz pulang dari Syam, datang nemuin Nabi, tiba-tiba sujud di depan Nabi. Loh, mah ada yang Mu'adz kan gitu. Apa ini Mu'adz? Acara apa ini kok sujud-sujud? Nabi kalau mengatakan kafir kamu Mu'adz. Nabi tanya, ada apa Mu'adz? Ya Rasulullah, saya baru datang dari Syam. Saya dapati di sana rakyat kalau ketemu asaqif, uskuf, orang-orang yang memang tokoh-tokoh agama lah kan begitu ya, kita bilang, atau pendeta, uskuf. Rakyat kalau ketemu uskuf itu sujud. Maka saya berpikir, engkau lebih berhak, ini kan analogi namanya. Iya kan? Engkau lebih berhak mendapatkan sujud daripada mereka karena kamu utusan Tuhan, kan begitu. Nah begitu. Jadi, di sini juga kita dapat faedah sedikit, gitu ya. Artinya akal ini nggak bisa mencampuri agama kan begitu ya. Ikut-ikutan masuk untuk menciptakan, membuat sebuah syariat nggak bisa. Ini Mu'adz ini, yang kata Nabi dia merupakan pemimpinnya ulama nanti di hari kiamat. Mu'adz. Ini pemimpinnya ulama ini Mu'adz. Ya, ketika dia beranalogi disalahkan sama Nabi karena memang agama pada asalnya bukan menurut akal. Nah, menurut akalnya Mu'adz, engkau lebih berhak dapatkan sujud daripada uskup di sana. Maka kata Nabi SAW demikian, ya Mu'adz, kalau sekiranya boleh, tapi tidak boleh
sekiranya boleh manusia sujud sama manusia yang lain, maka yang lebih utama, yang lebih dahulu aku perintahkan sujud itu adalah para istri supaya sujud sama suami. Maksud Nabi, nggak boleh ya Muaz. Kalau sekiranya itu dibolehkan, yang pertama kali bukan anak sama orang tua, bukan budak sama tuannya, bukan umat sama nabinya, tapi yang lebih pertama diperintah sujud kalau boleh ya, istri kepada suami. Tapi nggak boleh ya Muaz, itu maksudnya. Siap ya? Tapi kita lanjutkan sini. Nah, jadi itu dia asal muasal kenapa adanya nikah misyar ini. Ya, karena itu tadi Fahad Al-Ghunaim tujuannya adalah untuk, ya bahasanya menolong lah. Ya, memberikan perhatian kepada sebagian besar para wanita yang tidak memiliki suami karena nggak dapat, gitu ya. Saya aja sekarang, Masya Allah, nggak usah disampaikan lah. Berapa dulu yang ngajukan tuh wanita? 30 lebih, belum dapat tuh suaminya. Minta dicarikan kan begitu. Saya lihatin ikhwannya semua sudah beristri semua. Ini berhadapan nanti begini. Susah ini kan begitu. Ya, Masya Allah. Kasihan, ya kasihan. Saya juga nggak bisa maju, banyak betul. Ya, yang lain juga banyak itu, masih banyak yang mau mengajukan, tapi saya stop saja. Aduh, habis waktu nanti, kan? Masya Allah. Nah, itulah yang dihadapi. Ini yang dilihat oleh Fahad Al-Ghunaim ini. Dia melihat itu. Ya, dia melihat itu. Ada yang sampai 30, 40, bahkan 50 masih perawan, kan begitu. Wah, ini. Namun pernikahan jenis ini, kata beliau selanjutnya, sebenarnya punya kemiripan dengan sebagian pernikahan yang dipraktekkan puluhan tahun lalu, seperti yang diceritakan seorang lansia di Saudi Arabia. Sebenarnya sudah ada dari dulu, ya, pernikahan seperti ini, yaitu tadi pernikahan yang mana si wanitanya rela untuk tidak diberikan sebagian haknya, nggak apa-apa. Ya. Oleh karena itu bagi para suami juga perhatikan itu kewajibannya, hak-hak istri. Ya, terutama hak yang pokok ya, bukan hak yang sekunder atau tersier gitu ya, hak yang pokok. Kadang ya aneh juga kadang sebagian wanita dalam perkara-perkara yang itu bukan pokok tapi dipermasalahkan kepada suami seperti itu, permasalahan yang mendasar sekali. Ya, hanya gara-gara nggak dibeli kulkas minta cerai, nggak dibeli AC minta cerai. Nah, itu kan bukan masalah yang urgent lah begitu. Jangan membebani juga kaum laki-laki dengan sesuatu yang Allah Ta'ala juga tidak membebani itu. Ya, baik. Ya. Tapi kalau, nah ini dari sisi suami juga, kalau memang mampu janganlah pelit-pelit betul, kan begitu. Ya, apa susahnya kalau mampu? Ini kalau mampu, bukan yang nggak mampu, kan begitu. Yang kita salahkan kan sudahlah suaminya pas-pasan, dituntut dengan tuntutan yang tersier, kan begitu. Tersier, nggak pernah kita ini rihlah tamasya, kan begitu. Aduh, si suami, mau tamasya? SPP anak sekolah aja tiap bulan itu masih ada utang-utang, kan begitu. Misalnya kan begitu kan. Ya bersabarlah. Tapi kalau memang mampu dari pihak suami juga jangan pelit-pelit. Ya, karena menyenangkan orang-orang yang di sekitar kita yang sudah banyak jasanya. Ya istri itu banyak jasanya. Ya, dia yang bawa anak kita dalam perutnya ke sana. Itu kan anak kita juga, kan begitu. Capek itu. Antum aja suruh bawa barang tiap hari gak lepas-lepas kayak apa? Coba antum bawa ransel gitu kan, yang berapa kilo lah, kan begitu. Berapa anak biasanya 3 kilo kalau lahir itu ya, 3 kilo. Antum bawa itu pakai ransel 3 kilo terus kemana-mana itu. Bosan kan? Nah gitu juga ibu itu. Ini menyatu lagi sama badannya. Ya, capek itu. Udah gitu belum lagi melahirkannya, kan capek kan? Kita aja kadang lihatnya, udah kejar aja, keluarkan aja. Enak aja keluarkan aja. Ya, sakit itu, urat-uratnya ada yang putus mungkin, rambutnya rontokan gara-gara nahan sakit. Artinya banyak jasa mereka juga, wajar saja. Artinya jangan sampai ketika kita belajar ilmu seperti ini lalu kita membatasi, oh ternyata itu aja kewajibannya, betul-betul itu aja.
setelah itu dia udah nyantai tidur kan gitu ya. Enggak lah. Harusnya ada cita-cita untuk peningkatan ekonomi, peningkatan ini. Yang penting bisa bersikap seimbang antara ibadah kita dan memperhatikan keluarga. Itu seimbangkan. Itu saja. Jadi kadang kita dapati, ini saya juga kadang sering kritik itu ya, sering ngasih masukan. Jangan karena kita tahu ilmu lalu kita batasi. Udah saya berarti cukup. Yang penting dia ada tempat tinggal, kasih pakaian, kasih makan, udah. Yang lainnya nggak harus kan begitu. Akhirnya itu jadikan bahan untuk bertengkar sama istri. Mas, kayaknya tabungan Mas itu udah banyak loh. Bisa nggak kita beli mesin cuci aja? Capek kadang kan lumayan agak pakai mesin cuci aku bisa ngerjain yang lain kan gitu. Aduh kamu ini yang penting kan kewajiban saya sudah saya penuhi katanya. Udah ada tempat tinggal nggak ya? Kan jadi bahan tengkar jadinya kan. Seperti itu. Jadi bahan tengkar jadinya. Nah, jadi jangan begitu, maksud saya tidak begitu. Kalau memang mampu, apa salahnya? Kan begitu. Justru itu akan memberikan kebahagiaan, kesenangan dan memudahkan urusan. Bukankah Nabi mengatakan bahwasanya di antara bentuk kebaikan, ya, sebaik-baik kalian adalah anfa'ukum linnas. Ya, afdalukum atau ya kata Nabi ahsanukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling utama, yang paling afdol, yang paling ahsan di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Dan ingat, manusia yang paling pertama kali mendapatkan manfaat dari kita adalah orang-orang yang memang di bawah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita itu sibuk sosial, membantu orang-orang yang di luar sana, yang jauh di mata, tapi yang dekat tidak akan begitu. Artinya itu tadi kembali kepada seimbang. Ya, bukan berarti kita condong hanya kepada keluarga saja. Itu jangan juga. Yang penting keluarga saya sudah aman. Kemudian tetangga nggak diperdulikan. Kaum muslimin yang ada di wilayah kita nggak diperdulikan. Ya, tempat-tempat ibadah di sekitar kita nggak diperdulikan. Nggak ada sedikit pun harta kita ke sana. Berbagilah kebaikan. Nah itu yang kita maksud itu seimbang. Jadi jangan sampai kita bersikap hanya ya berat sebelah lah bahasanya ya. Jangan sampai karena ada sebuah pembahasan itu mengakibat kita jadi berat sebelah. Tapi ini tujuannya supaya kita tahu intinya kan begitu. Kita tahu hukum asal, kemudian kita mengetahui ya bagian cabang-cabangnya. Baik, selanjutnya. Pada masa sekarang kata beliau, pernikahan jenis ini diiringi dengan isu yang berkembang. Nah, itu dia. Ya, tujuan awalnya kalau kita melihat historinya, tujuannya adalah untuk memberi pertolongan sebenarnya, untuk membantu para wanita-wanita yang mungkin sudah menjanda lama ataupun perawan tua. Tujuannya untuk itu, Fahad Al-Ghunaim tadi. Tapi berkembang pada masa sekarang. Pernikahan jenis ini diiringi dengan isu yang berkembang di masyarakat bahwa pernikahan ini adalah pernikahan sirri. Jadi mengarah ke sana. Awalnya misyar, jadi sirri, dan sirrinya itu jenis sirri yang pertama akhirnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Mengarah kepada urfi, bahkan mengarah kepada mut'ah. Jadi haram. Namanya misyar, tapi ketika dilihat nikah mut'ah hanya beberapa jam saja, lalu dikatakan, oh ini misyar, boleh, udah dari dulu kok seperti ini. Memang betul, sudah ada yang dari dulu seperti itu. Bahkan sudah ada sedikit contohnya, ya, sudah ada sedikit contohnya ketika Nabi sudah di penghujung hidupnya beliau minta kepada sebagian istri supaya jatah bermalamnya, gilirnya istri-istri Nabi itu diberikan kepada Aisyah, haknya istri sendiri, dan mereka rela itu. Nah ini jadikan dalil, boleh kok, pernah Nabi seperti itu. Iya memang, itu yang mendasari sebagian ya kalangan mengatakan boleh sebenarnya misyar ini, di mana seorang istri merelakan sebagian haknya untuk tidak dipenuhi suaminya. Ya, apalagi suaminya memang sudah uzur seperti itu, sakit misalnya, dan dia punya beberapa istri yang dia punya kewajiban harus menggilir. Baik. 6. Jadi kata beliau, ataupun yang serupa, pernikahan ini bergeser jadi menyerupai pernikahan sirri, urfi, bahkan mut'ah dan yang serupa. Bahkan sebagian mereka membuat definisi sendiri terhadap pernikahan ini. Jadi muncul definisi sendiri.
yang bersumber dari hawa nafsu mereka. Hal ini atau hal itu terjadi entah karena kebodohan mereka atau karena mereka mengambil keuntungan dari perjodohan tersebut. Jadi semacam biro jodoh lah dari Fahad Al-Ghunaim tadi. Kan begitu kan? Ingin biro jodoh. Ini biro jodoh khusus memang mengumpulkan wanita-wanita janda. Apalagi kalau ada masa-masa peperangan, wilayah-wilayah yang di sana ada peperangan. Ya, di masa sahabat dulu, di masa para salaf dulu seperti itu. Di antara kecintaan mereka kepada sahabatnya yang mati syahid, ya, itu istri-istri dari sahabat yang sudah mati syahid itu akan dinikahi. Ya, istri-istrinya itu dinikahi oleh mereka. Supaya apa? Supaya terus bersambung. Ya, kebaikan mereka itu kepada sahabatnya. Ya, dengan cara itu. Kalaupun mereka tidak menikahi istri sahabat mereka yang sudah mati syahid, setidaknya mereka akan memberikan bantuan, membantu keuangan atau nafkahnya itu diberikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Kata beliau, orang yang berusaha untuk membantu para janda dan orang miskin itu seperti orang yang jihad di jalan Allah. Ya, jadi dia seperti orang yang berjalan untuk perang. Ya, dan posisi dia berada di atas kebenaran. Nah, seperti itu pahalanya. Nah, as-sa'i 'alal armalati ini kan tidak dimaknai hanya sebatas menikahi janda, enggak kan begitu ya. Kalaupun dia tidak mampu untuk menikahinya, maka setidaknya membantu dengan dana atau bantuan yang lainnya. Karena itu seperti jihad fisabilillah. Itu yang tidak dilewatkan oleh para sahabat dan para salaf terdahulu. Mereka ingin amal mereka, keseharian mereka ditulis di sisi Allah seperti para mujahid. Nah, itu sebenarnya ini kalau yang kita lihat ini historinya. Nah, maka bahkan sebagian mereka, ya sudah ini ya, kalau kita mau meneliti secara lebih seksama, kondisi pernikahan jenis ini memiliki kondisi yang mirip dengan sebagian pernikahan di zaman dahulu. Karenanya kita dapati dalam kitab-kitab fikih membahas tentang syarat pengguguran pemberian nafkah dan pembagian giliran. Nah, itu dibahas. Jadi di buku-buku fikih, di kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama terdahulu, para ulama salaf, ketika mulai menulis buku-buku fikih, terutama dari mazahib. Nah, di sana ketika mereka membahas fikih tentang munakahah, tentang pernikahan, tentang rumah tangga, maka di sana mereka akan cantumkan pembahasan itu. Pembahasan tentang pengguguran kewajiban, ya, atau pengguguran hak dalam rumah tangga, baik itu dari pemberian nafkah ataukah dia pengurangan giliran, ya, pembagian giliran. Karena pembahasan poligami sebenarnya itu sudah menjadi sebuah pembahasan dalam ilmu fikih, bukan tabu lagi, karena memang sudah didahului oleh manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di sini juga perlu kita sampaikan, bukan tujuan kita itu artinya bukan ingin berkelahi lah gitu ya, bukan ingin berdebat ya dalam masalah ini. Kita hanya ingin mempertahankan syariat. Kita hanya ingin mempertahankan syariat karena di situ nilainya ibadah, iman. Ya, terbentuk keimanan, kita berusaha mempertahankan syariat. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mensyariatkan bolehnya ya ta'adduduz zaujat. Kalau di sana ada orang-orang yang beralasan bahwasanya enggak mungkin, padahal dalam sejarah sudah kita dapati ya, tidak hanya Rasulullah, bahkan selain Rasulullah, dari para salafus saleh, para ulama-ulama sudah ada di antara mereka yang mempraktekkan poligami ini atau ta'adduduz zaujat ini. Nah, adapun sebagian orang yang mengemukakan alasan-alasan, ya, tujuannya apa? Supaya ya ini setidaknya ini membuat orang itu kayaknya apa gitu ya, benci sama syariat Allah. Jangan. Kita harus bela agama Allah ini. Kita harus mempertahankan semua materi apapun, syariat apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai syariat, kita punya kewajiban untuk mempertahankannya walaupun kita belum sanggup mengamalkannya.
Ada kan sebagian orang itu bahkan kadang dibuat semacam drama, video-video pendek begitu ya, yang memberikan pesan bahwasanya manusia itu nggak bisa buat adil, hanya Allah saja yang buat adil. Ini seakan-akan menganggap kita ingin membenturkan antara Allah Ta'ala dengan syariat yang dia buatnya. Seakan-akan Allah membuat syariat itu untuk, bahasa mohon maaf, kayak ngeprank kan begitu kan. Allah membuat syariat kepada manusia yang manusia nggak sanggup. Ya kan lebih bagus, berarti Allah nggak layak buat syariat. Kan begitu? Ya atau tidak? Ini namanya menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membuat syariat untuk hambanya, maka Allah Ta'ala tahu ada di antara hamba yang mampu, ada yang tidak mampu. Yang Allah inginkan yang mampu, supaya dia mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain. Kan itu dia ya. Kalau kita mengatakan dengan alasan, wah nggak ada manusia itu yang mampu adil, hanya Allah saja yang mampu adil, maka saya katakan juga tidak ada manusia itu yang penyayang, hanya Allah yang mampu penyayang. Jelas? Iya kan? Tidak ada manusia itu yang mampu memberi rezeki, hanya Allah yang beri rezeki, maka manusia nggak bisa beri rezeki. Jangan kasih rezeki sama orang. Itu kan sifat-sifat Allah. Adil, rahmah, penyayang, rizq, memberi rezeki. Itu sifat-sifat Allah semua. Tapi itu Allah berikan juga kepada manusia, penyayang. Itu ada pada kita. Tapi jangan pernah kita menyamakan sayangnya kita seperti sayangnya Allah. Nggak akan bisa. Iya. Demikian juga adil. Kalau kita menganggap adilnya kita itu sama seperti Allah, berarti kita Allah Berarti kita mengangkat diri kita sama kayak Tuhan. Nggak bisa. Sama seperti sifat sayang tadi. Ya, sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Nah, ini harus kita luruskan. Ya, alasan-alasan seperti itu tuh batil seperti itu. Itu kayak mau merendahkan Allah. Nggak boleh mengatakan demikian. Nggak ada yang bisa buat adil. Hanya Allah yang bisa buat adil. Tapi ditujukan hanya untuk menjatuhkan syariat Allah itu lagi. Ya, ketika ada seorang suami ingin sayang sama istrinya, ya kamu jangan terlalu sayang, karena nggak ada yang bisa sayang, hanya Allah yang bisa sayang. Kan nggak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Maka berusahalah. Ketika seorang berusaha dalam sesuatu, Allah akan bantu. Kan itu dia. Allah akan bantu. Ya, betapa banyak juga kita dapat di orang-orang poligami, mereka berhasil. Kenapa? Si suami berusaha untuk adil, si istri berlapang dada dengan usaha si suami. Allah jadikan rukun jadinya, akur lah. Ya, ketemu jadinya. Nah itu. Ya, kalau memang alasannya itu manusia nggak bisa buat adil, kalau dia beristri lebih dari satu, ya maka cukup satu saja, karena manusia nggak bisa buat adil. Maka harus kita tuntut juga manusia nggak boleh punya anak lebih dari satu. Ya, ya itu kan otomatis seperti itu. Kenapa? Karena kezaliman seorang laki-laki atau seorang ayah ataupun orang tua itu tidak hanya berjumlahnya istri, tapi juga berjumlahnya anak. Makanya Nabi pernah mengatakan, hati-hati, jangan sampai kalian menzalimi anak, nggak buat adil kepada anak, memberi hadiah kepada sebagian, tapi tidak pada sebagian yang lain. Dan sudah ada contoh langsung Nabi yang mencontohkan itu, yaitu kecondongan Nabi Yakub kepada siapa? Yusuf. Padahal itu semua anaknya. Akhirnya mengakibatkan dengki pada anak itu. Iya. Makanya kalau nggak mau anak kita itu bertengkar, dengki satu anak saja. Lah iya kan? Satu anak saja. Sementara kita dapat dalil tidak boleh membatasi kelahiran. Jangan kalian bunuh anak kalian. Nah, kan jadi tabrak-tabrakan kita nih, bingung kan begitu. Maka kembalikanlah kepada syariat Islam, bahwasanya ada syariat ta'addud, boleh beristri lebih dari satu. Berusahalah untuk buat adil, sebagaimana boleh punya anak lebih dari satu, dan berbuat adillah kepada anak-anak kita, kepada istri ataupun kepada anak. Nah, ini nasihat. Ya, tujuan saya bukan ingin ini ya gitu ya, bukan ingin cari debat, bukan apa gitu.
Saya hanya ingin ya syariat Allah Ta'ala ini jangan dihinakan. Ya, jangan dihinakan, jangan pula dijadikan permainan, kan begitu. Enggak. Jadi supaya, karena saya dapati itu ada semacam kayak ingin menyudutkan ya syariat ini. Jadi seakan-akan orang ketika poligami kan seperti itu. Tidak. Ya. Karena di sana ada orang-orang yang Allah jadikan mampu ya, karena sebab usaha itu. Allah akan mudahkan segala usaha ketika seorang benar-benar bertekad untuk mewujudkannya. Baik ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ingat itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita mau meneliti secara lebih seksama, kondisi pernikahan jenis ini memiliki kondisi yang mirip dengan sebagian pernikahan di zaman dulu. Karenanya kita dapati dalam kitab-kitab fikih membahas tentang syarat pengguguran, pemberian nafkah dan pembagian giliran. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yakni tahqiq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, menjelaskan tentang sebagian praktek pernikahan yang mirip dengan nikah misyar ini. Ya, Al-Mughni sudah lama kitab dari mazhab Hanbali ya, ditulis dikarang oleh Ibnu Qudamah. Yaitu seorang pria menikahi wanita dan memberi syarat agar ia hanya bermalam dengannya seminggu sekali, atau dia mengunjunginya sekali saja dalam satu Jum'ah, dalam satu pekan. Atau ada yang menikahi wanita tapi memberikan syarat bahwa si wanita memberi nafkah padanya sebulan 5 atau 10 dirham. Ya, maksudnya menikahi seorang wanita tapi memberikan syarat bahwa si wanita hanya diberi nafkah, mungkin maksudnya dalam sebulan cuma 5 dirham saja. 5 atau 10 dirham saja. Atau ada yang menikahi wanita dan memberi syarat bahwa ia hanya bermalam pada hari-hari tertentu setiap bulannya. Jadi macam-macam. Jadi menikahi seorang wanita mungkin berikan syarat, saya dalam sebulan cuma antara 5 sampai 10 dirham. Kalau kita sekarang mungkin ya dalam sebulan saya hanya bisa ngasih 500 sampai 100 ribu. Dikit betul memang. Ya, 1 juta sampai 2 juta misalnya begitu. Ya, atau dalam waktu sebulan, dalam waktu sepekan saya hanya bisa mengunjungi sehari atau 2 hari saja, yang nggak bisa saya tentukan. Intinya sepekan saya cuma 2 hari saja. Nah, semua kondisi di atas mirip dengan nikah misyar dari sisi pelepasan sebagian hak dengan kerelaan dari istri. Dari pemaparan ini jelaslah bahwa pernikahan jenis ini namanya baru tetapi memiliki praktek yang sudah ada sejak dahulu. Jadi penamaannya itu baru memang misyar, tapi prakteknya sudah ada dari dahulu. Sudah disebutkan di dalam kitab-kitab tadi ya, sudah disebutkan dalam kitab-kitab tadi. Bahkan saya pernah bercerita dengan beberapa para tullabul ilm, para penuntut ilmu yang mereka belajar di beberapa negara Timur Tengah lah, baik itu di Yaman, Sudan, ya, atau di Saudi Arabia ini juga. Ya, banyak praktek-praktek misyar ini. Tapi terkadang saya pribadi mendapati sudah sedikit ada ketergelinciran gitu ya. Jadi memang sengaja mencari yang cantik-cantik. Biasanya mereka mencari pramugari-pramugari yang penerbangan Indonesia, gitu ya, Indonesia, Yaman, Indonesia misalnya, Timur Tengah lah begitu. Itu mereka nikahi pramugari-pramugari itu. Ya, dengan syarat itu tadi. Nanti saat kamu nanti ada jadwal penerbangan di sini baru kita ketemu. Dan setelah itu dia pulang, udah pulang. Jadi begitu sih. Ya, dan si wanitanya itu rela. Kemudian saya hanya bisa memberikan nafkah nanti melalui transfer saja sekian, dan mau dia. Ya, saya hanya bisa ngasih sebulan itu 1 juta atau 2 juta. Mau gitu. Gak tahu apakah wanita atau pramugari tadi yang udah bersuami atau gak bersuami. Ya kan, ini pergeseran namanya seperti ini, nikah misyar itu. Ya. Bahkan saya pernah ditawari, saya bilang aduh tidak, jangan. Ya, bahaya itu. Naudzubillah, fitnah wanita. Ya, yang sah-sah saja, yang maksudnya yang bertanggung jawab, yang gentleman lah kan begitu kan. Kalau memang mau istri lebih dari satu, ya datangi orang tuanya, ceritakan kepada istrinya, beritakan keluarganya. Kalau belum, ya kasih penjelasan, kasih edukasi. Ya, berargumentasi. Ya, memberikan pandangan-pandangan kepada mereka sampai mereka faham bahwasanya dia mau bertanggung jawab, memang betul-betul mau menerapkan syariat dan seterusnya. Adapun cara-cara yang seperti itu
nanti ke belakangnya nanti yang nggak baik. Dan banyak memang kita dapati seperti itu. Ya, banyak kita dapati seperti itu. Dan itu terkesan saya pribadi seperti hanya ingin melepaskan syahwat saja kan begitu. Hanya mencari yang cantik karena memang rata-rata pramugari cantik-cantik kan begitu. Ya, dicari kan seperti itu. Dan saya tidak menyarankan ya, jangan begitu. Taib. Yang ketiga, sebab-sebab terjadinya nikah misyar. Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya nikah misyar ini. Di antaranya banyaknya perawan tua. Nah itu tadi. Banyaknya perawan tua atau wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, janda. Kan sebab-sebab janda bisa jadi dicerai karena permasalahan rumah tangga, bisa jadi meninggal dunia. Belum lagi tadi jumlah wanita memang lebih banyak. Ini sebab-sebab terjadinya nikah misyar. Yang B, penolakan sebagian wanita terhadap syariat poligami. Nah itu dia. Ada sebagian wanita itu yang menolak syariat poligami ini. Saya juga sering mengingatkan para wanita, penolakannya itu jangan sampai kepada tingkat membenci syariat. Itu bahaya. Ya, sampai membenci syariat dalam hatinya apa sih? Untuk apa sih disyariatkan seperti ini? Nah, gitu ya. Ada dalam hati seperti itu. Kalau dia memang ketidaksanggupan itu maksudnya nggak sanggup menjaga perasaan, kan begitu kan? Ini kok tiba-tiba ada dua wanita pegang suami kan begitu? Itu yang belum bisa dia kendalikan, ini masih ada toleransi lah, itu wajar. Ya, sifat kecemburuan wanita memang lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi seperti itu. Nah, itu wajar saja, tapi kalau sampai dalam hati ada benci dan mengatakan kenapa sih ada syariat seperti itu? Tutup aja syariat seperti itu. Fa na'udzubillah. Ya, kita bermohon kepada Allah agar tidak sampai kepada tingkatan demikian. Ya, jadi ini sebab-sebabnya kata beliau, penolakan sebagian wanita terhadap syariat poligami sehingga membuat para pria menempuh pernikahan ini agar tidak diketahui oleh istri pertamanya. Akhirnya menempuh nikah misyar dan sengaja dicari ya seperti itu. Dicari yang memang wanita itu beraktivitas keluar masuk kota. Di antara paling enak itu pramugari. Apalagi syarat-syarat pramugari itu begitu. Ya kan? Tinggi, putih, kan begitu, tiang listrik. Kan tinggi putih. Tiang listrik bisa nyetrum lagi kan begitu kan? Nah, itu pas sudah itu tiang listrik. Ya, putih bisa masak katanya rice cooker. Biasanya putih kan bisa masak juga. Bisa nyuci, mesin cuci. Ya, putih kemudian bersikap dingin kan begitu kan? Ya, kulkas. Minum kopi dulu. Biar enggak panas. Panas minum es. Yang C kata beliau, kebutuhan sebagian wanita untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Nah, kadang ini alasannya, sebabnya. Ada sebagian wanita ingin menikah, tapi dia masih tetap pengen tinggal di rumah orang tua. Sementara ketika seorang wanita sudah nikah dengan seorang laki-laki, dia sudah punya suami, maka kewajibannya pindah bukan kepada orang tua lagi, tapi kepada suami. Ketika suami mengatakan kita tinggal di wilayah A, wajib istri ikut. Wajib istri ikut. Ya, maka sangat kita sayangkan ketika ada seorang suami pengen dia tinggal di tempat ini, tempat itu, lalu si istri justru tidak mau. Ini durhaka. Ya, ini durhaka seperti itu. Sehingga kadang yaitu memberikan syarat. Ada laki-laki yang mencari yang memang wanita seperti ini. Ya, akhirnya itu ketemu jadinya. Ya kan ketemu kan seperti itu kan, ketemu. Kamu saya nikahi. Akan tapi saya bisanya cuma mengunjungi kamu sehari saja. Oh, pas sudah katanya dia. Kan begitu kan? Pas sudah, saya masih bisa tinggal sama orang tua saya. Nah, seperti itu dia. Ketemu jadinya. Nah, ini sebab-sebabnya terjadi misyar. Karena kebutuhan sebagian wanita untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya, tidak bisa tinggal dengan suaminya karena ingin mengurus kedua orang tuanya. Dia ingin mengurus orang tuanya. Dia lihat ini si wanita ini. Dicari-cari keterangan dulu. Oh, itu ada wanita itu. Dia belum menikah atau dia belum punya suami, tapi udah janda. Ya, dia harus dibebani untuk mengurus kedua ibu bapaknya yang sudah tua renta, karena saudara-saudara yang lain sudah meninggal ataupun di luar negeri, luar kota, nggak ada yang ngurus kedua orang tuanya. Nah, dia datangi, saya mau menikahi kamu, saya mau melamar kamu, menikahi kamu.
Akan tapi ya itu saya bisanya sebulan ya paling 2 atau 3 hari aja di sini. Gimana ya? Dalam artinya pas juga sih, kan gitu. Ya. Tapi nanti saya beri nafkah. Kalau nafkah bulanan bisalah 10 juta, katanya gitu kan. Wah, pas ini. Ya begitu ya. Cuma kalau dalam sisi hari saya hanya bisa 3 hari dalam sebulan. Bisa naik dikit ke 10 juta. Bisalah kalau ada bonus nanti. Tapi minimalnya 10 juta. Terjadi seperti itu. Menikahlah mereka. Terjadilah pernikahan. Nah, ini sebab-sebabnya. Kadang seperti itu. Ya, atau yang D, ketidakinginan para lelaki untuk menanggung beban berlebih dalam kehidupan rumah tangga. Ya bisa mungkin karena sebab ekonominya si laki-laki yang memang menengah ke samping, ya, atau ke samping. Atau memang tipikalnya laki-laki yang memang tidak begitu getol kerjanya, mau biasa-biasa saja, maunya kerja itu sehari ya berapa jam lah, gak usah banyak-banyak. Ya, tapi pengen punya istri. Akhirnya dia mencari wanita yang mau diberikan syarat-syarat tertentu seperti itu. Saya hanya bisa ngasih ini saja. Dalam sisi nafkah, uang hanya bisa segini. Dalam sisi hari hanya bisa segini dan seterusnya. Nah itu. Karena memang ya ketidakinginan seorang laki-laki untuk menanggung beban yang berlebih. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada saya temui juga laki-laki seperti itu. Saat saya mau menikah ini, tapi saya belum siap katanya untuk ya ngasih nafkah, saya belum siap untuk ngasih anak, saya belum siap. Terus siapnya apa kan gitu ya? Siapnya pengen punya aja kan gitu. Ya, pengen punya aja. Dia pengen kalau jalan itu udah ada gandengan kan begitu, tapi belum siap punya anak, belum siap ngasih nafkah kan begitu ya. Belum siap ini. Wah, siapkan dulu mentalnya, siapkan dulu apa yang menyebabkan belum siap gitu ya. Karena itu tadi ketakutan tadi. Rasa takut tadi. Baik. Nah, itu dia salah satu yang mendorong terjadinya nikah misyar ini. Atau yang E, tidak menetapnya para lelaki pada suatu tempat karena pekerjaannya yang berpindah-pindah. Ini juga bisa jadi sebab. Pekerjaannya itu pindah-pindah. Ya, apa yang pindah-pindah biasanya? Pedagang gitu ya, kadang pindah-pindah dia. Dagang kulakan misalnya, pindah kadang ke sini, pindah ke sana, pindah lagi ke kota lain, pindah lagi ke sini. Nah, sehingga dia pun melakukan nikah misyar ini. Dan dia bisa tinggalkan istrinya tadi di satu tempat tadi. Nanti kalau ada waktu baru dia datang ke sana. Udah dapat untung baru dia datang ke sana. Nah, seperti itu. Atau yang F, alasan yang lain atau sebab yang lainnya, mahalnya mahar ataupun mas kawin dan biaya pernikahan. Sehingga kaum laki-laki atau sebagian laki-laki mengambil jalur nikah misyar, apalagi di negara-negara Timur Tengah, terutama di wilayah Saudi Arabia atau seperti Abu Dhabi atau negara-negara semisalnya itu kan wah ya, kadang saya pernah dapat itu ada keluarga juga atau ada teman-teman yang sempat tinggal di sana. Itu kadang tuh ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita di sana atau Dubai, di Abu Dhabi ataupun di Saudi itu kadang sampai seminggu belum selesai antarannya. Seminggu belum selesai antarannya. Ya, bayangkan itu, sampai bermobil-mobil itu konvoinya hari pertama, masih belum selesai hari kedua, hari ketiga sampai seminggu. Waduh, bilang ini kaum laki-laki ini ya pas saja kalau banyak nyari orang Indonesia. Ya karena saya pernah dialog sama orang Mekah itu ya, kenapa cari karena istrinya orang sini, orang Balikpapan tapi asli Sulawesi kan begitu. Ya. Kok kamu mau nikah sama ini? Kok cari istri orang sini? Kata dia karena memang maharnya murah, kemudian imut-imut, kecil-kecil katanya, sana gede-gede kata dia. Di sini imut-imut dan pintar ngurus anak katanya. Ya, wanita Indonesia itu dikenal pintar ngurus anak. Nggak tahu kalau wanita sana apa nggak pintar kah kan gitu ya? Mungkin belakangan ini saja. Kalau dulu mungkin pintar loh, mungkin belakangan ini. Dan itu tadi nggak cepat bengkak katanya. Wanita Indonesia nggak cepat bengkak. Kalau di sana hitungan berapa bulan saja bengkak mungkin ya. Ya itu katanya sebab-sebabnya. Tapi diantaranya itu mahalnya mahar katanya di sana, mahal. Di sini murah katanya. Cari wanita Indonesia itu kalau ditanya berapa maharnya, terserah aja. Enak gitu ya. Wah terserah saja. Begitu terserah saja saya coba-coba pancing segini, sudah banyak itu. Wah kan begitu kan senang jadinya. Mereka menikahi wanita Indonesia.
Taib. Atau yang G, pandangan masyarakat yang buruk terhadap seorang yang melakukan poligami. Ya, akhirnya melakukan nikah misyar, berpoligami tapi dengan jalur misyar. Taib, itu dia sebab-sebabnya kata penulis di sini. Yang keempat, bahasan yang keempat dari nikah misyar ini, perbedaan nikah misyar dengan nikah biasa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pernikahan tidak sah dan tidak sesuai dengan syariat bila tidak terpenuhi 3 unsur penting dalam nikah, yaitu ijab qabul, adanya wali dan 2 saksi. Ya, ini 3 unsur pokok dalam sahnya pernikahan. Ijab qabul itu sebenarnya berkaitan dengan rukun. Ya, karena rukun itu yang memang menyatu dalam amal. Ya, kalau syarat itu biasanya di luar dari amal. Seperti wudu itu kan syarat sholat. Sebenarnya itu dia nggak masuk dalam sholat. Yang masuk dalam sholat dikatakan rukun. Nah, gitu dia ya. Nah, seperti itu. Yang masuk dalam sholat. Karena wudu itu tidak mengharuskan setiap orang wudu harus sholat. Itu dia biasanya definisi syarat. Ya, seperti wudu. Tidak setiap orang wudu harus sholat. Karena bisa saja wudu dipakai untuk baca Quran, wudu untuk tidur, wudu ya karena baru selesai makan daging kambing, wudu karena baru selesai makan daging unta misalnya. Nah itu ya. Nah ini 3 hal, 3 unsur. Intinya secara umumnya mutlaknya terpenuhinya atau sahnya pernikahan itu ada 3 unsur tadi. Ya, adanya wali, 2 orang saksi dan ijab qabul, ada serah terima tadi. Ijab qabul, ada serah terima. Saya nikahkan oleh si wali gitu ya. Saya nikahkan kamu fulan sama adik perempuan saya si fulanah ini, atau dengan anak perempuan saya atau ponakan saya. Nah, itu kan ijab qabul. Lalu si laki-laki menerimanya, qabul ya, qabiltu atau ya semacam itu, semakna dengan itu. Saya terima nikahnya. Saya terima nikahmu keponakan kamu atau anak perempuanmu dengan mas kawin sekian-sekian tunai. Nah itu dia. Maka apabila 3 unsur penting tadi sudah terpenuhi, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nikah misyar memiliki kesamaan dengan nikah biasa dalam hal pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya. Maksudnya apa? Ketika nikah misyar yang dilakukan ini memenuhi 3 unsur penting tadi, ya, maka kita katakan secara hukumnya saja, secara hukum nikah ini sah, ya kan? Nikah ini sah sebenarnya. Ada wali, ada, ya, ada 2 orang saksi, ada, ya, ada ijab qabulnya, ada, maka sah, dikatakan sah pernikahan tadi. Adapun perbedaannya antara nikah misyar dan nikah biasa adalah bahwa dalam nikah misyar seorang istri melepaskan sebagian haknya, seperti pemberian nafkah, nggak apa-apa kata dia, nggak harus tiap hari juga nggak apa-apa, saya rela, saya ridho. Nah begitu dia. Atau jatah giliran dan lainnya. Itu yang membedakan dengan nikah biasa. Karena kalau nikah biasa yang hukum asal menikah, ini kan laki-laki punya kewajiban itu semua. Punya kewajiban untuk memberikan nafkah setiap hari, ya, kemudian nafkah semua lah gitu ya, nafkah lahir batinnya, kemudian tempat tinggalnya, pakaiannya dan semuanya. Ya. Demikian juga hari-harinya. Juga di antara perbedaannya, rata-rata pernikahan seperti ini terjadi tanpa sepengetahuan istri pertama jika laki-laki itu sudah punya istri dan tidak diketahui oleh keluarganya. Rata-rata seperti itu. Ya, ini laki-laki yang mau menempuh poligami, ya, mau ta'addud zaujah, ingin punya istri lebih dari 1, lalu dia menempuhnya dengan cara nikah misyar tanpa diketahui oleh istri pertama ataupun keluarganya. Sehingga pernikahan ini tidaklah diumumkan, tidak disebarluaskan. Nah, ini masuk tadi kepada nikah sirri juga kan begitu, sebagaimana nikah biasa. Baik. Lalu yang kelima, beliau akan melihat tinjauannya perbedaan nikah misyar dengan pernikahan-pernikahan lain. Perbedaan nikah misyar dengan nikah mut'ah. Supaya kita punya pandangan ini tadi, karena sebenarnya tadi sebelumnya sudah agak sedikit menyentuh ke sana.
Hampir mirip ke sirri, hampir mirip ke sirri yang haram, hampir mirip ke mut'ah, hampir mirip kepada urfi yang haram. Nah, seperti itu. Nah, di sini beliau lebih jelaskan lagi. Perbedaan nikah misyar ini dengan pernikahan-pernikahan lain. Perbedaan nikah misyar dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ditentukan dengan waktu, sejam, 2 jam, sekali pertemuan, sekali berhubungan intim, udah langsung pisah. Nah, itu ya, ini kan nikah yang haram. Yang dulu memang sempat dihalalkan. Kita sudah sampaikan apa hikmahnya. Ya, lalu dimansuh, bahkan pemansuhannya itu ya 2 kali. Ya, pemansuhan nikah mut'ah itu. Ya, dan itu sudah diharamkan, terakhir sudah diharamkan. Dan itu pun alasannya kata para ulama waktu itu nikah mut'ah itu dihalalkan karena untuk menjaga kondisi laki-laki mukmin awal-awal Islam yang mereka baru saja sadar akan perbuatan jahiliyahnya, di mana mereka menyadari ya akan besarnya dosa mereka di waktu masa jahiliyah. Sehingga mereka betul-betul ingin fokus beribadah, mengabdikan diri hanya kepada Allah, sehingga mereka tidak mau sedikit pun menoleh kepada wanita. Tidak mau mereka. Ya, cita-cita mereka adalah mati di jalan Allah, itu saja. Ya, mereka ingin darah mereka itu tertumpahkan, mereka ingin terbunuh di jalan Allah, harta mereka habis, nyawa mereka habis, dan mereka tidak mau lagi memikirkan dunia. Sementara Nabi melihat bahwasanya dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam harus bersikap seimbang. Hal-hal yang dia mampu maka harus dia kerjakan. Ya, ketika dia mampu menikahlah. Ya, sehingga dibolehkan mut'ah waktu itu. Supaya tetap menjaga hati kaum muslimin agar tetap pertengahan. Mereka beriman tapi mereka juga tetap pada fitrahnya, yaitu punya keinginan atau punya syahwatnya ditunaikan. Baik, itu sudah pernah kita jelaskan. Ya, jadi nikah mut'ah itu ditentukan dengan waktu, sedangkan nikah misyar tidak ditentukan dengan waktu. Dia mirip seperti nikah biasa, statusnya abadilah begitu kan, sampai meninggal dunia, suami istri seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini sisi bedanya. Nikah misyar itu tidak ditentukan dengan waktu. Bahkan pernikahan tersebut tidak bisa dibatalkan kecuali dengan perceraian. Sama seperti nikah biasa, ada talak 1, talak 2, talak 3, nikah misyar. Beda dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ditentukan oleh batasan waktu. Ya, apakah waktu saat ketemunya itu saja, sekali saja, atau mereka menentukan seminggu aja ya. Ya, seminggu aja kita suami istri. Nah, ini haram nikah mut'ah. Yang kedua, nikah mut'ah tidak memiliki konsekuensi dan akibat yang diperoleh oleh nikah syar'i. Seperti ya, diwajibkannya memberi nafkah. Enggak ada nikah mut'ah itu kewajiban untuk memberikan nafkah. Ya, tidak ada. Sementara nikah misyar tetap ada, hanya saja dikurangi dengan ridhonya si istri, rela si istri. Adanya talak pada nikah misyar itu tidak ada pada nikah mut'ah. Ya, ada masa iddahnya setelah ditalak. Ya, kalau nikah mut'ah udah pisah ya pisah, enggak ada iddahnya dulu kan begitu. Nikah mut'ah berapa iddahnya? 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan? Tidak ada. Boleh dia setelah dia pisah sama suaminya, lalu dia nanti dinikahi lagi oleh laki-laki yang lain. Nah, ini sama saja seperti pelacur kan begitu. Ya kan? Ngantri 7 laki-laki, 10 laki-laki. Seperti itu. Nikah mut'ah ya, ya katanya berhubungan, selesai. Sudah selesai, ketok pintu lagi. Ya, sudah cerai dia. Kemudian masuk laki-laki kedua, ini zina namanya seperti ini. Fa na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya, ini perzinahan seperti itu. Apa bedanya seperti pelacuran kan begitu? Yang mengantri laki-laki bergantian. Na'udzubillah. Ya, seperti itu. Adapun nikah misyar ini dari sisi ini beda, jauh beda. Ya, ada masa iddah, bahkan tetap ada waris mewarisi. Cuma itu tadi agak susah nuntutnya kan begitu. Ketika statusnya dia mungkin anggaplah dia memang istri pertama tapi misyar, tidak diketahui oleh keluarganya si laki-laki. Keluarga laki-laki taunya dia itu masih membujang. Ya, sementara keluarga si wanita tahu dia sudah punya suami, tapi kesana kemari mungkin dia menjelajah dunia ini kan begitu, penjelajah kan begitu. Ya, pengembara kan begitu ya, yang masuk keluar masuk negeri. Gitu ada kan gitu kan? Ada nggak yang masih begitu?
Ada kayaknya masih mengembara begitu. Pokoknya nggak tahu tujuannya apa. Pokoknya keluar masuk negeri lah begitu. Nah, tapi dia pengen punya istri kan. Nanti kalau sudah sampai dekat negaramu baru saya singgah katanya. Ya, begitu dia meninggal, kemudian dia tuntut harta waris, ya harta warisannya ya nggak bisa. Ya ini jadi masalah maksudnya kan itu jadi masalah. Baik, sedangkan nikah misyar memiliki konsekuensi itu semua kecuali nafkah, tempat tinggal, bermalam karena istri sudah melepaskan hak-hak tersebut dari suami. Yang ketiga, ini masih antara ini ya, mut'ah ya dengan nikah misyar. Tidak ada talak bagi wanita yang dimut'ah. Tadi sudah kita jelaskan juga. Dia langsung otomatis pisah ketika waktunya habis. Berbeda dengan misyar yang tidak seperti itu. Tadi sudah kita sebutkan. Ini mirip kayak pelacur berarti. Ya, tinggal dia tentukan aja tempat, dia buat plang gitu kan, bersedia dinikah mut'ah. Ngantri di depannya itu laki-laki. Alhamdulillah ya. Ini kejian seperti itu dan penyakit nanti jadinya kotor. Baik. Ya, yang keempat, wali dan 2 orang saksi bukan merupakan syarat dalam nikah mut'ah. Gak ada wali, gak ada saksi. Sedangkan dalam nikah misyar hal tersebut menjadi syarat. Tetap syaratnya itu. Karena kalau gak ada syaratnya itu bergeser, walaupun namanya misyar, ya, tapi hakikatnya dia sudah masuk kemana? Sirri juga kan, begitu kan? Bisa ke mut'ah ini juga. Bisa ke nikah sirri tadi, yang dia masih ada wali tapi nggak ada 2 orang saksi, ada 2 saksi tapi tanpa wali atau tanpa ada kedua-duanya, ya bisa masuk mut'ah ini juga. Baik ya. Yang kelima, dalam nikah mut'ah pelakunya dapat melakukan dengan jumlah wanita yang tak terbatas. Nah, ini dia. Sedangkan misyar ia hanya boleh menikahi maksimal 4 wanita. Meskipun keempat wanita tadi dinikahi semuanya dengan praktek misyar. Dia punya 4 istri tapi misyar semua. Ya kan? Misyar semuanya. Masih satu kota semua, satu kota lagi semuanya. Ya. Semua masing-masing 4-4-nya bersedia dalam sebulan cuma sehari saja. Waduh, kan begitu. Ya tapi ya gimana? Kan begitu. Namanya si istri sudah hari itu sudah rela. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian masuk yang B, sedikit ditinjau oleh beliau antara nikah misyar dengan sirri. Nikah misyar dengan sirri. Kalau tadi dengan mut'ah perbandingannya. Yang pertama, dalam nikah sirri semua konsekuensi serta akibat pernikahan yang syar'i itu harus dilakukan. Seperti pemberian nafkah, bermalam, sedangkan dalam nikah misyar kedua pihak bersepakat menggugurkan hak nafkah ataupun bermalam. Ini sisi bedanya. Nikah sirri, anggaplah nikah sirri yang sah kan begitu ya. Nikah sirri yang sah artinya ada 2 saksi, ada juga wali. Hanya saja ya, yang jenis kedua nikah sirri tidak diumumkan. Tapi yang lainnya tetap dia dapat giliran, tetap dia dapat tempat tinggal, nafkah yang sempurna dan semuanya enggak ada terkurangi. Beda tadi dengan misyar, ini sisi bedanya. Yang kedua, nikah sirri biasanya dirahasiakan dari keluarga suami, biasanya, ya, dan istri dan umumnya manusia. Sedangkan nikah misyar itu biasanya dirahasiakan dari keluarga suami saja. Nikah misyar itu biasanya dirahasiakan dari keluarga suami, tapi keluarga si istri tak tahu. Mana suaminya? Oh belum datang, lagi lagi usaha di negara sana kan begitu. Nanti dia datangnya tanggal sekian biasanya. Nah seperti itu. Baik, kemudian perbedaan nikah misyar dengan nikah urfi. Perbedaan nikah misyar dengan nikah urfi. Nikah misyar biasanya dicatat oleh pencatat resmi pernikahan. Nah itu dia. Ya, nikah misyar ini dicatat karena resmi biasanya dia. Resmi ada 2 saksi, kemudian mendaftar lagi ke pencatat negara misalnya. Sedangkan nikah urfi itu tidak dicatat. Ya, pernah kan kita bahas nikah urfi, yaitu pernikahan yang terpenuhi syaratnya tapi nggak mencatat di pencatatan negara misalnya. Nah kalau nikah misyar itu mencatat dia. Datang dia misalnya ke negara mana, datang dia misalnya ke Yaman misalnya kan, datang dia misalnya ke Sudan, datang misalnya dia ke Saudi Arabia atau berapa negara Suriah, ke Palestina.
Nah, itu yang gampang sana. Banyak wanita di sana itu. Ya, apalagi laki-lakinya sudah banyak yang meninggal dalam peperangan. Banyak wanita di sana. Ya, datang dia ke sana, lalu nikah misyar. Ya, lalu nikah misyar. Datang dia ke sana biasanya sambil bawa barang dagangan. Ada yang seperti itu. Dia biasanya bawa barang dagangan, menjual di sana, lalu dia beri nafkah selama dia berdagang di sana, dia bersama istrinya. Nah, itu sah. Ada acara kadang dia gitu ya. Ada acara, ada walimahnya, ada ini, tapi misyar. Beda tadi kalau nikah urfi. Nah, itu dia. Baik. Yang kedua, perbedaan nikah misyar dan urfi ini, dalam nikah urfi semua konsekuensi dan akibat yang dihasilkan dari pernikahan dilaksanakan, seperti hak nafkah dan bermalam, sedangkan nikah misyar hal tersebut digugurkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nikah urfi walaupun dia nggak dicatat, tapi nah itu tadi harus datang kamu tiap malam gitu ya. Harus kasih ini, kalau enggak bisa ditangkap sekampung kan begitu. Namanya urf kan begitu. Bisa ditangkap sekampung kamu nanti, diarak-arak kemudian diikat di alun-alun kan. Kan urf. Beda tadi kalau misyar. Misyar dia boleh nggak di situ sebulan, dia nggak kelihatan. Nah, karena udah digugurkan haknya. Nah, kemudian yang keenam, ya, itu bahasan yang terakhirnya, hukum nikah misyar. Nah, ini dia. Ulama berbeda pendapat dalam masalah nikah misyar ini. Ringkasnya, pendapat mereka tentang nikah ini ada 3. Pendapat pertama, nikah misyar hukumnya boleh. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Boleh kata Syekh bin Baz. Ya, nikah misyar ini. Dengan catatan bolehnya itu ketika terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya, walaupun si istri sudah melepaskan sebagian haknya. Dan ini juga disetujui oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, masih keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini juga disetujui oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin atau dikenal Syekh Al-Jibrin dan yang lainnya. Ini diantaranya saja yang kibar. Mereka beralasan bahwasanya pernikahan ini memenuhi rukun dan syarat. Adapun masalah sang istri melepaskan sebagian haknya tersebut dibolehkan dalam syariat, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Saudah, ya, kasus Saudah binti Zam'ah yang melepaskan haknya untuk Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena dia memang yang umurnya sudah cukup, ya, sudah cukup lanjut kan begitu, khawatir tidak bisa melayani Nabi SAW, lalu dia tidak mau dilepas oleh Nabi. Dia nggak mau dicerai oleh Nabi, tapi dia bersedia untuk dikurangi hak gilirannya saja. Tapi dia tetap ingin berstatus sebagai istri Nabi sampai meninggal dunia. Ya, dan dia ingin sampai di akhirat statusnya sebagai istri Nabi. Nah, kan begitu. Karena pernah kan istri-istri Nabi berkumpul untuk menggugat Nabi, gitu ya. Maka Allah mengatakan, ya itu ya, mau dilepas atau tetap sebagai istri Nabi, ya. Maka semuanya pengen tetap bertahan sebagai istri Nabi. Taib. Nah, itu dia. Itu yang dijadikan oleh alasan para ulama pada pendapat yang pertama. Pendapat kedua, nikah misyar hukumnya tidak boleh. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini yakni Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Syekh Albani, ya, tidak menyetujui pernikahan seperti ini, dan saya pribadi memang lebih kepada pendapat kedua ini, ya, lebih kepada pendapat yang kedua ini. Demikian juga ini pendapat Syekh Abdul Aziz Al-Musnid dan lainnya, ya, apalagi jika ada laki-laki yang mungkin datang, ya, kepada anak kita perempuan atau mungkin saudari kita, ya pastinya saya pribadi nggak setuju kan begitu, ya, dan ini yang saya kuatkan. Mereka beralasan dengan adanya kerusakan-kerusakan yang timbul akibat adanya pernikahan begini. Begitu juga pernikahan ini bertentangan dengan tujuan agung dari pernikahan itu sendiri dan alasan lainnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang ketiga, tawakuf, nggak bisa beri komentar, karena memang ada sisi bolehnya, terpenuhi sudah syarat dan rukun. Bagaimana kita bilang nggak boleh, kan begitu? Tapi memang di sisi lain ada sisi kerusakannya. Gimana dikatakan suami istri tapi ditinggal-tinggal? Gimana dikatakan dia suami istri, seorang suami tapi ya diberikan ini dan itu?
Beda halnya tadi kasusnya yang tadi ya, Saudah binti Zam'ah. Aslinya kan Nabi SAW menikahinya dengan seperti pernikahan aslinya kan begitu. Cuma ada uzur. Nah, kalau ada uzur ini kan beda. Ya, bedakan ya, ada uzur, kemudian ini bukan nikah misyar dinamakan. Ada uzur sebagaimana tadi Nabi uzur ketika udah di akhir hayatnya beliau tidak bisa lagi menggilir istri-istrinya. Karena Nabi biasanya kan menggilir istrinya itu kan satu malam. Satu malam itu digilir semuanya 9. Ya, sampai sahabat bingung, 9. Iya, beda memang Nabi kita. Nabi kita itu diberi kekuatan 30 sebanding 30 laki-laki. Ya, kalau antum itu bisa jalannya merangkak itu. Satu malam digilir itu. Dek, bawakan mobil lah katanya gitu kan. Mau yang keempat kan gitu kan, bawakan mobil. Nah, saya dihalat deh, ini nggak kuat lagi gitu kan. Bawa motor ini nggak kuat lagi. Aku jatuh. Baik, ya ada sebagian yang tawakuf, yaitu tidak menghukuminya dengan boleh atau tidak karena harus dikaji kembali. Di antara ulama yang tawakuf terhadap masalah ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin tawakuf dalam masalah ini. Dan yang lainnya. Baik. Setelah menimbang pendapat-pendapat para ulama di atas serta kelebihan dan kekurangan yang ada pada nikah misyar, maka dapat dihasilkan bahwa tidak layak pernikahan seperti ini. Ini pendapat Ustaz Yazid, ya, hafizahullah. Ya, jadi tidak layak pernikahan seperti ini dianjurkan ataupun didukung. Bahkan harus kita berhenti dari mengatakan bolehnya praktek nikah ini dilakukan. Kita hanya membolehkan bagi orang yang membutuhkannya, ya, dan tidak menemukan solusi kecuali praktek misyar tersebut. Ada memang orang-orang yang nggak ada jalan lain kecuali nikah misyar. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya masuklah hukum-hukum terdesak. Itu lain lagi kan begitu. Ya, masuklah di hukum terdesak. Bukan kita katakan nggak ada, bahkan ada yang lebih darurat mungkin dari itu ya. Artinya dia sudah darurat daripada dia harus berzina. Kadang kan itu dijadikan alasan. Ustaz, daripada saya harus berzina, sampai seperti itukah Anda? Ya, betul-betul Anda terdorong memang sudah di depan pelacuran kan begitu kan? Udah di depan pelacuran, jangan, iya, astagfirullah, nggak apa-apa lah, astagfirullah, nggak apa-apa lah. Udah di depan tempat pelacuran kan itu mudorot itu, bahaya seperti itu. Ya, nggak apa-apa sudah antum poligami sembunyi-sembunyi. Ya, sampai dia sudah di depan pelacuran, karena seperti itu. Ya, kenapa? Karena istrinya nggak sanggup lagi melayani, sakit istrinya, tapi dia harus menuntaskan syahwatnya ini. Sementara dari pihak keluarga istri mengancam dia kan, misal begitu kan, tidak boleh begini dan begitu, sehingga dia ini mau berhasrat ini gimana ini, bingung dia. Ya, sudahlah, gak ada yang tahu juga sampai dia sudah di depan tempat pelacuran. Astagfirullah, ingat lagi dia, jangan ini. Bisa dirajam mati nih kalau ada aslinya ini, kan seperti itu. Ya maka nggak apa-apa. Dia berpoligami dengan sembunyi-sembunyi, atau tadi dia tempuh misyar misalnya. Ya, seperti itu. Makanya di sini beliau juga tapi hukum asalnya tidak bisa dibenarkan karena ini akan membuka pintu tasahul tadi, menggampang-gampangkan sehingga hakikat pernikahan yang diinginkan oleh syariat itu hilang. Dan ini juga akhirnya memudahkan juga para wanita yang memang tidak ingin betul-betul berumah tangga dengan alasan karir lah. Ya kan seperti itu kan, dengan alasan belum bisa meninggalkan pekerjaan lah. Nanti kalau saya menikah, suami saya bilang nanti kamu tinggalkan pekerjaanmu, lo gimana? Saya masih pengen kerja. Nah, berarti kan ini dia. Akhirnya ketemu, misyar pas sudah ini kata si wanita itu. Ya, akhirnya ketemu kan begitu. Ketemu laki-laki yang memang cari-cari celah supaya bisa supaya diringankan kewajiban dia. Ketemu juga dengan wanita yang sama. Nah, seperti itu. Oleh karena itu di sini beliau, kita hanya membolehkan bagi orang yang membutuhkan dan tidak menemukan solusi kecuali praktek misyar tersebut. Gak ada jalan yang lain. Wajib juga menggunakan semua cara dan sarana untuk mencegah tersebarnya praktek misyar ini di tengah-tengah masyarakat. Meskipun kita tidak mengharamkannya dan menganggapnya batil, hal ini dikarenakan beberapa sebab.
akad nikah dalam praktek misyar meskipun ia sah secara bentuk tapi dia cacat secara makna karena ia tidak sejalan dengan hikmah dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Ya, enggak sejalan dia dengan nikah. Pernikahan yang tujuan itulah dia yang untuk dicapai dalam pernikahan itu. Ya, apa itu sakinah? Kan begitu kan? Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini bagaimana jauh-jauhan? Ya, itu enggak akan didapati. Dan yang lainnya, saling memperhatikan agamanya dia. Gimana mau diperhatikan agamanya? Sementara dia sudah minta dikurangi kewajibannya. Nah, yang B, sudah maklum dalam syariat bahwa menolak kerusakan lebih dahulukan daripada menghasilkan kemaslahatan. Praktek misyar ini lebih banyak kerusakannya daripada kemaslahatannya. Nah, yang C, akad dalam sebuah pernikahan itu berbeda dengan akad-akad lainnya karena dia berkaitan dengan kemaluan. Ya, dia berkaitan dengan kemaluan. Sedangkan kaidah mengatakan asal pada sebuah kemaluan adalah haram. Ya, al aslu fil abda'i. Nah, itu ya dalam syairnya itu ya, hukum asal dalam ya adha wal amwal dan seterusnya itu tahrimuhu hatta yaji al hillu. Hukum asalnya itu haram. Hukum asal kemaluan itu haram, tidak boleh dia dinyatakan halal sampai betul-betul ada data, ada keterangan dalil yang kuat untuk menghalalkannya. Nah, seperti itu. Taib. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan pada hukum asal yang haram. Ya, ini kehormatan wanita. Ya, ini kehormatan wanita dan kehormatan si laki-laki juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita di pernikahan-pernikahan yang terlarang dalam syariat Islam sudah kita selesaikan dalam beberapa pertemuan, ya, Masya Allah. Dan nanti insya Allah kita berpindah kepada bab yang berikutnya, tujuan pernikahan dalam Islam. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Wallahu a'lam. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan. Ada yang mau nanya. Jadi apa pertanyaannya? Kayaknya sudah jelas dari Ahwat. Tidak perlu ada pertanyaan lagi. Yang perlu prakteknya. Saya izin bertanya, titipan sebuah seorang wanita akhirnya menikahkan suaminya karena ketahuan berselingkuh, maksudnya berzina. Namun ternyata setelah menikah suami malah memboyong istri muda ke rumah yang sama. Akhirnya istri mengalah di lantai bawah, istri muda di lantai atas. Namun sejak memiliki istri muda, suami lebih sering berusaha dengan istri muda ketimbang istri tua. Bahkan tidak malu-malu bermesraan berhubungan di depan mata istri tua. Dengan pertimbangan tersebut, istri tua ingin mengajukan cerai, namun si istri khawatir tidak akan mencium bau surga bagi istri yang mengajukan cerai. Namun di satu sisi istri tua merasa terzalimi, bahkan semenjak punya istri lagi, suami jadi jarang sholat. Sebenarnya si istri tua sudah berbeda banget dengan suami. Istri sudah mulai mengikuti kajian sunnah, suami tidak suka. Satu hal lagi yang membuat istri tua ragu-ragu mengajukan cerai, istri tua sudah tua. Tidak hot lagi. Istri tua mulai ibu rumah tangga, tidak punya penghasilan sumber pendapatan, semua asal rumah keadaan atas nama dan milik suami. Uang semua dijatah sehingga ada kekhawatiran istri tua kemana dia nantinya bila keluar rumah. Oh iya, anaknya satu sudah kuliah dan kos, anaknya belum tahu kalau ayahnya meninggal lagi. Mohon saran dan nasihat Ustaz untuk menenangkan istri tua. Taib ya.
Ya sebenarnya sih ini berat, bagi yang jawab sih ringan. Ya, bagi yang melaksanakan ini berat, terutama si wanita tadi atau statusnya istri yang pertama atau istri tua tadi. Ya, apalagi kalau sampai tahu keluarga dari istri yang tua tadi, tidak ada orang tua ataupun keluarga yang mau anak perempuannya atau keluarga perempuannya diperlakukan seperti itu. Ya, intinya kalau dari uraian tadi yang disampaikan itu kan secara ringkas, kita tidak tahu bagaimana cerita panjangnya kan begitu. Dilihat dari silsilah kejadiannya atau historinya, ya memang yang bersalah itu duluan suami. Ya, yang bersalah itu duluan suami. Dengan kata lain tadi pertanyaannya, suami pernah berselingkuh, dengan makna selingkuh di situ zina. Kalau memang benar si suami sudah mengakui dan sudah ketahuan, apalagi dia memang mengakui telah berzina dengan seorang wanita, ya kondisi seperti ini sudah membolehkan si istri pertama tadi untuk minta khulu'. Ya, kalau sekiranya ditegakkan hukum Islam ataupun ada hukam, ada hakim, ada qadhi di wilayah ini ataupun di tempat dia tinggal itu diterapkan hukum Islam, maka laki-laki itu sudah terkena ya hudud, hukum had. Ya, sudah kena hukum had, dan bukan cuma dicambuk dia karena sudah masuk kepada zina yang muhsan, yang sudah merasakan nikah, maka hukumannya dirajam sampai mati. Ya, artinya apa? Dia sebenarnya sudah berisiko kematian si suami. Artinya si istri, kalau kita mau lihat hukum asli ya, kalau kita mau melihat hukum aslinya, si istri itu janda. Aslinya kan begitu. Kalau ditegakkan hukum Islam, si istri pertama tadi hukumnya apa? Aslinya janda, karena si suami sudah mati, dirajam sampai mati. Nah, janda kan begitu. Nah, makanya dari itu ketika hukum Islam itu tidak ditegakkan atau terhalangi lah untuk ditegakkan, maka si istri boleh saja untuk minta khulu'. Karena pada status aslinya, hukum aslinya, ya dia sebenarnya sudah janda karena suami mati dirajam. Nah, kan begitu, karena melakukan perbuatan zina. Nah, itu satu. Nah, kemudian apabila si istri tadi bahasanya saya dapati, kemudian si istri menikahkan si suami setelah tahu itu melingkuh. Yang menikahkan itu bukan si istri sebenarnya. Mungkin merelakan gitu ya, ataupun menyetujui. Lebih baik itu bahasanya menyetujui, bukan pula mengizinkan, karena memang izin bukan dari istri. Ya, bukan pula menikahkan, karena yang menikahkan itu adalah wali si wanita tadi yang dinikah yang kedua, yang menjadi wanita zinanya tadi. Tapi menyetujui, si istri menyetujui suami tadi menikah lagi dengan wanita yang sudah dizinai. Sepertinya itu tadi ya, sepertinya seperti itu. Dia menyetujui. Nah, maka di sini saya melihat, saya pernah juga diajukan seperti ini. Saya melihat begini, dilihat dulu si suami itu sudah bertobat atau belum dari perbuatan zinanya. Kalau dia selingkuh tadi, ya benar-benar sudah terbukti dia berzina dengan wanita tadi. Kemudian istri yang sah tadi atau istri yang pertama, saat mengetahui bahwasanya dan dia menerima kesalahan tadi, dilihat dulu si suami tadi itu sudah betul-betul bertobat atau belum. Karena tidak mungkin dia bersama seorang laki-laki penzina. Dia tetap mempertahankan dirinya untuk tetap berhubungan intim lagi nanti, atau bersama anak-anaknya dengan seorang laki-laki yang penzina. Kita udah bahas, gak layak seorang wanita yang salihah, yang menjaga kesucian, kehormatan, kemudian tetap bertahan dengan laki-laki penzina. Karena pada hukum aslinya dia sudah dirajam sampai mati. Nah, itu dilihat taubatnya. Saya pernah dapat juga konsultasi seperti itu dari seorang wanita seperti itu. Saya bilang dilihat dulu taubatnya. Kalau dia benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta ya kepada dia pernyataan bahwasanya benar-benar dia sudah bertaubat, ya maka enggak apa-apa dia menerima si suami tadi untuk lanjut terus. Ya, untuk melanjutkan, kemudian dia menikah dengan wanita yang hendak dia zinai, yang sudah dia zinai tadi.
Tapi kalau belum terlihat tanda-tanda tobatnya dan belum ada keterangan bosnya dia sudah bertobat, maka saran saya ya lebih baik dia minta pisah. Ini saran saya. Ya, tapi jangan bilang ini sarannya Ustaz Ropi'i, nanti kan bawa nama saya. Ya, karena ini kan itu tadi memang yang melakukan ini lebih berat kan begitu. Yang jawab sih enak saja kan begitu. Artinya tetap dengan ilmu. Ya seperti itu boleh. Ini kondisinya tidak lagi seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, seorang wanita manapun yang meminta cerai, minta khulu kepada suaminya, maka dia lam tarih raihatal jannah. Ya, dia tidak lagi mencium baunya surga. Bukan itu. Karena pada aslinya dia sudah boleh. Karena tidak mungkin dia mempertahankan dirinya dengan laki-laki penzina, enggak boleh. Jika dia memang seorang wanita yang salihah, kemudian seorang wanita yang menjaga kehormatan, maka tidak layak seorang mukminah salihah yang afifah yang menjaga kehormatannya tetap bertahan dengan laki-laki penzina. Tuntut dulu, minta dulu baginya untuk betul-betul bertaubat kepada Allah dari perbuatan zina tadi. Ya, yang apabila suatu waktu dia berdusta ataupun tidak sesungguhnya dia bertobat masih juga berzina, enggak ada masalah si istri tadi minta khulu. Istri tadi berdosa, tidak mencium bau surga ketika minta khulu kalau enggak ada alasan. Ya, tidak ada alasan sedikit pun. Ya, apalagi alasannya dia tertarik sama laki-laki yang lain. Nah, itu lebih besar lagi dosanya. Ya, kalau ada alasannya seperti ini boleh. Apalagi tadi sudah ditanyakan misalnya kasusnya itu ternyata si suami membawa istri keduanya tadi yang sudah dia nikahi tadi, telah dia zinai, ke dalam rumahnya mereka. Ya, kemudian diletakkan di lantai 2. Ya, saya sendiri sih melihat sebaiknya, walaupun tidak saya katakan ini langsung kepada perbuatan munkar, tidak langsung kita katakan ini haram. Kenapa? Karena memang sudah ada pemisah. Karena rumah itu bisa dipisah dengan ke atas, bisa juga dipisah dengan ke samping. Itu sah-sah saja. Ya, terbukti apa? Banyak orang-orang mengontrakkan rumah, satu rumah dijadikan 3 rumah tangga di dalamnya dengan dipisah-pisah dikasih jalur sendiri-sendiri. Bisa gitu kan? Bisa. Seperti itu. Kalau memang kondisinya seperti itu, pintu masuknya berbeda, dikasih jalan sendiri-sendiri, maka saya katakan enggak apa-apa. Tapi kalau jalan pintu masuknya satu, maka saya katakan ini jangan. Enggak boleh. Ya, pintu masuknya satu. Ya, artinya si laki-laki tadi ataupun kedua istrinya masuk pintu rumahnya itu satu, maka jangan, harusnya dipisah. Ya, istri pertama pintu masuknya di lantai dasar itu dari sini, istri kedua di lantai 2, tapi pintu masuknya dengan pintu masuk yang berbeda. Terserah mau dari mana, mau dari pintu waktu juga enggak apa-apa. Ya, mau dari samping dibuat tangga ke atas atau pakai tangga monyet istri kedua kan. Tahu tangga monyet kan? Suruh bergelantungan seperti itu. Misalnya kan begitu. Atau dibuatkan jalur yang lain. Itu enggak apa-apa. Yang penting pintu masuknya udah beda. Tapi kalau pintu masuknya sama, maka istri pertama tadi berhak untuk minta dipisah pintunya. Berhak. Ya, apalagi tadi pertanyaan bahkan kadang berhubungan itu terang-terangan. Nauzubillah, jangan. Enggak boleh. Ya, walaupun seorang laki-laki punya beberapa istri tapi tidak boleh wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya. Itu sudah jelas haram. Wala tufdil mar'ah ila mar'ah. Enggak boleh seorang wanita melihat wala tufdil mar'atu ila auratil mar'ah. Enggak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Yang boleh aurat itu tanpa ada batasannya itu hanya suami dan istri. Istri dengan istri itu, wanita dengan wanita lainnya enggak boleh, kecuali darurat. Istri pertama mau menolong istri kedua melahirkan, nah boleh. Sama saja seperti perawat ataupun dokter yang bantu melahirkan, enggak apa-apa. Itu masuk hukum darurat. Ya, enggak boleh. Enggak boleh misalnya seorang punya 4 istri lalu dikumpulkan lalu dia berhubungan semua 4-4-nya semua gitu, nauzubillah. Itu enggak boleh, itu kemungkaran itu. Itu perbuatan haram. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau memang benar seperti yang ditanyakan tadi, dia berhubungan intim terang-terangan di hadapan istri tuanya, misalnya istri pertamanya, ini perbuatan yang membolehkan si istri untuk minta khulu. Apalagi tadi ada keterangan sudah mulai enggak sholat.
ya, masalah seorang tidak sholat ini memang ada khilaf para ulama, tapi sekurang-kurangnya itu kufur asghar. Bahkan ada para ulama mengatakan tidak sholat, baik dia sengaja, ya artinya maksudnya baik dia kesengajaan meninggalkan sholat itu karena masih meyakini wajibnya, apalagi dia tidak meyakini wajibnya, maka hukumnya sama kafir murtad keluar dari Islam. Ya, ada para ulama yang berpendapat demikian. Ya, mutasyaddid dalam masalah meninggalkan sholat tadi itu, kecuali lupa itu beda ya. Sengaja, baik dia sengaja meninggalkan sholat karena karena tidak meyakini wajibnya atau masih meyakini wajibnya, kafir keluar dari Islam. Tapi ada sebagian mengatakan tidak. Kalau dia masih meyakini wajibnya, maka kafirnya itu kufur asghar. Ya, dan alasan-alasan tadi dibolehkan seorang istri tadi untuk minta khulu, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi bagaimana jika dia tetap bersabar? Yaitu tadi berarti masuk mirip seperti hukum misyar. Sebagian haknya akan begitu kan? Atau setidaknya ya kadang itu tadi ya yang menjadi keluhannya wanita tadi itu masalah ekonomi ini gimana? Ya gitu ya, nanti saya keluar dari rumah, sementara itu rumah suami, saya juga harus dijatah ini dan itu. Nah, itu kadang yang membuat sebagian wanita tetap bertahan dengan kemungkaran dalam rumah tangganya. Ya, kemungkaran yang dilakukan oleh suaminya. Ya, kalau seperti itu berarti dia bersiaplah untuk dianggap kerjasama dalam keharuman, karena dia membiarkan keharuman itu ada di depan matanya terus. Ya, tanpa ada sikap untuk menjauh. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saran saya nanti ya bisa dia berkonsultasi dengan keluarganya lah. Ya, agar keluarganya nanti ya berusaha untuk membantu pembiayaan dia kalau dia misalnya minta khulu. Tapi kalau dia tetap bertahan, ya seperti itulah, sabar dia gitu ya, bertahan tapi dengan kondisi seperti itu. Kalau saya pribadi ditanya, ya tidak setuju mempertahankan seperti itu dalam kondisi seperti itu. Statusnya dia sudah dulu belum didapati apakah benar-benar dia bertobat dari perbuatan zinanya, terbukti dia malah meninggalkan sholat, berhubungan intim itu sembarangan kan begitu di hadapan istrinya. Nah ini belum lagi yang lainnya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah suami yang meninggal kemudian tidak lama istri juga meninggal dunia, mereka bertemu di alam barzah bisa bertemu atau berkomunikasi seperti saat di alam dunia? Ya, cinta sejati. Ya, bagaimana suami istri yang sudah meninggal dunia, mungkin apakah berbeda waktu, bersamaan waktunya kan begitu. Ya, apakah nanti bisa ketemu di alam barzakh? Ya, saya belum dapati dalilnya untuk masalah ini, karena dalil-dalil yang kita dapati di dalam nas, terutama dari hadis-hadis Nabi SAW, bahwa ketika seorang telah meninggal dunia maka dia punya kehidupan sendiri di barzakh. Ya, ada hayatun barzakhiyah. Tapi pilihannya hanya dua. Ya, apakah dia di alam barzakh itu mendapatkan nikmah, dan itu akan terus dia dapatkan sampai datangnya hari kiamat, lalu dibangkitkan pada hari kiamat nanti di yaumil akhir di mahsyar. Atau keadaan yang kedua, ya, setelah dia meninggal di alam barzakh, kehidupan barzakhiyahnya itu mendapatkan azab, dan itu terus dia dapatkan sampai datangnya hari kiamat. Ya, saya tidak dapat di sana dalil-dalil yang menyebutkan bisa bertemunya antara suami istri, bapak anak, atau ketemu sama tetangga, atau ada obrolan, ada pasarnya atau apanya. Itu tidak kita dapati. Sejauh ini saya tidak dapati dalil-dalilnya. Itu kita dapati nanti ketika di yaumil akhir itu dapat. Ya, ada dalil-dalil itu ketemu. Apalagi di surga, ada pasar surga. Ya, ketemu nanti satu dan yang lainnya. Dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Bahkan sebelum masuk neraka dan surga terjadi pertemuan itu di sana, terjadi pertemuan seperti yang pernah saya bahas itu ya. Ada juga pembahasan tentang berita-berita gaib ya. Itu bertemunya
Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Lalu Azar karena malu Ibrahim, dia minta janjinya Allah agar dia tidak dipermalukan di hari akhir, maka Allah Subhanahu wa taala membentuk ayahnya Azar seperti serigala gitu ya, yang dalam keadaan sudah berlumuran kotoran, sehingga Ibrahim pun tidak malu dengan penduduk surga. Kalau ditanya, itu bapakmu Ibrahim gitu ya. Ibrahim enggak malu karena dia malu seperti itu. Ya, itu pertemuan itu di yaumil akhir, tapi di alam barzah itu tidak kita dapati pertemuan seperti itu, karena masing-masing ya dapat nikmat, dibentangkan kasur, ditontonkan kenikmatan surga, kan itu dalil-dalilnya. Tidak kita dapati dia ketemu ke sana kemari, apalagi bisa ke alam dunia lalu colek-colek kita, kan begitu ya. Itu enggak kita dapati dalilnya seperti itu. Ya, jadi masing-masing ada kesibukan. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwasanya nanti tidak ada lagi yang namanya tidur. Ya, tidur itu hanya di dunia saja. Ya, tidur itu hanya di dunia. Nanti di alam barzah itu enggak ada tidur lagi. Enggak ada yang namanya tidur. Yang ada dia rasakan nikmat selamanya sampai hari kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Di hadapan mereka ada kehidupan barzakh, maksudnya setelah kematian. Sampai kapan? Sampai nanti hari berbangkit. Dua saja kehidupan barzakh itu, nikmat ataukah dia siksa, itu aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya bisa ketemuan dalam mimpi. Ya. Jadi kita itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya bisa ketemu orang yang sudah meninggal dalam mimpi. Bisa ketemu dengan ruhnya mereka di dalam mimpi. Karena alam barzah memang lebih dominan itu ruh. Tapi bukan berarti jasad tidak merasakan ya. Jasad merasakan, tapi lebih dominan yang merasakan nikmat ataukah siksa itu adalah ruh. Ya, sehingga ruhnya mereka itu masih bisa bertemu dalam mimpi. Para ulama berdalil dengan surah Az-Zumar itu. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Ya, ini dan yang belum diwafatkan oleh Allah taala di dalam tidurnya. Ya, jadi dalam tidur mimpi kadang bisa ketemu sama orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau sama-sama udah meninggal lalu ketemuan, itu belum saya dapati dari Allahu a'lam bishawab. Apakah di dalam agama Islam ada maksimum usia untuk menikah sehingga disebut perawan tua? Ya. Apakah ada batasan-batasan umur dalam hal menikah? Ya, kita katakan tidak ada. Ya, selama dia tergolong orang-orang yang masih boleh menikah, maka dibolehkan menikah. Oleh karena itu, kata syabab di dalam hadis, ya ma'asyarus syabab, wahai kalian para pemuda, ya. Nah, kata-kata syabab, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Seperti yang pernah kita bahas. Ya, bahwasanya makna ba'ah itu ya ini sudah bisa memberikan nafkah dan sudah mampu berhubungan intim bagi laki-laki. Wahai para pemuda siapa saja di antara kalian sudah mampu ba'ah, ya, falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Nah, Nabi SAW menyebutkan syabab. Ya, walaupun asal muasalnya ini syabab, ya kita ketahui nama syabab para pemuda yang belum pernah menikah. Ya, akan tetapi di sana para ahli ilmu juga mengatakan kata syabab ini kalau dia untuk laki-laki yang terpenting dia belum mencapai 4 istri, maka silahkan. Itu masih dikatakan syabab. Wahai para syabab, menikahlah. Kalau masih mampu ba'ah, mampu beri nafkah, masih mampu berhubungan intim, nikahlah. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya kan begitu. Tapi dari sisi wanita bagaimana? Dari sisi wanita itu dibatasi dengan satu suami. Kalau dia sudah ada suami, maka nggak boleh lagi dia menikah. Haram dia menikah lagi. Dan itu perbuatan zina. Ya, tapi kalau dia belum memiliki suami, maka boleh dia menikah kapanpun ya atau berapapun umurnya. Adapun tadi istilah penyebutan perawan tua, perawan muda, itu istilah yang kita dapati di negeri kita. Ya, tidak ada dalilnya itu dalam penyebutan syar'i, itu tidak ada. Ya.
Yang ada di dalam penyebutan syar'i itu adalah ya wanita yang belum nikah ataupun yang sudah pernah nikah itu ada. Ya, thayyib disebutkan, ya, armalah tadi seperti dalam hadis, armalah itu yang pernah menikah, janda bahasanya. Adapun masalah yang belum pernah menikah itu istilah-istilah yang manusia yang membuat itu karena menggolongkan mereka sudah cukup umurnya atau umurnya sudah mencapai umuran lanjut usia kan begitu, tapi belum pernah menikah sehingga mereka biasanya mengistilahkan ya perawan tua, biasanya seperti itu. Itu yang saya dapati. Karena kan biasanya laki-laki kan ketika mencari dia pengen tahu siapa yang mau dinikahi. Ini wanita dijodohkan misalnya, kamu mau menikah dengan seorang wanita, berapa umurnya? Kan begitu. Wah, kan di situ kan baru mereka menyebutkan istilah. Ya istilahnya itu, ya sudah perawan tua sih, kan begitu dia. Ya kan sudah berapa? Udah 60, tapi belum pernah menikah. Wah, 60. Mikir-mikir juga dia kan begitu. Ini gimana malam pertamanya kan begitu. Ya sama saja malam pertamanya. Malam pertamanya ya malam kan begitu gelap. Baik. Nah, demikian itu istilahnya saja tengah manusia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya, silakan, masih cukup. Bismillah. Apakah membayar kafarat puasa mesti berturut-turut 3 hari? Kafarat atas sumpah atau janji bilang? Iya, 3 hari. Ya, untuk bayar kafarah sumpah itu disebutkan 3 hari, maka ya 3 hari. Kalau kurang ya nggak bisa. Ya, Allahu a'lam. Iya, berturut-turut. Bismillah. Al-Quran yang mudah sobek, bagaimana cara membangunnya? Bagaimana cara menangani Al-Quran atau lembaran-lembaran mushaf Quran yang sudah sobek? Taib. Sebenarnya setiap media ataupun setiap lembaran atau apapun yang di sana tertuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, maka wajib bagi kita untuk memuliakannya, menempatkannya di tempat-tempat yang mulia, yaitu di posisi yang atas. Ya, bukan diletakkan di lantai sehingga bisa dilangkahi, diinjak, jangan. Bahkan kalau dia ditempatkan di tempat yang bertumpuk, usahakan dia kalau memang murni lembaran itu tertulis kalamullah, kadang kan ada lembaran seperti buku ini, dia tertulis kalamnya manusia disertai kalam Allah. Nah, seperti buku-buku ini. Ya, maka lebih utama yang posisinya di atas itu yang memang lembaran-lembaran itu murni ditulis kalamullah murni. Maka posisikan dia di tempat yang paling atas. Misalnya Anda menyusun buku-buku, maka mushaf paling atas. Kecuali memang murni itu mushaf semua. Gitu ya. Itu mushaf semua. Tapi kalau ada buku, apalagi ada buku-buku umum, jangan sampai mushaf Quran di bawah, ini buku buku fisika bukunya di atas. Ini tidak hormat namanya. Ya, tidak memuliakan Al-Quran. Jelas ya? Nah, demikian juga bagaimana ini lembaran-lembaran tersebut. Karena kita melihat tadi bahwasanya kita harus memuliakannya. Kalau memang kita mampu menjaganya, menempatkannya di tempat yang terjaga, sobekan tadi, maka simpanlah. Simpan di tempat-tempat yang terjaga, yang rapi, yang dia mulia, nggak diinjak, nggak terbuang ke sana kemari, maka simpanlah. Mungkin ada tempat khusus untuk tempat sobekan-sobekan Al-Quran. Tapi kalau kita khawatir sampai kapan sobekan-sobekan ini, sementara dia nggak dipakai lagi. Nah, maka di sana kata para ulama, nggak apa-apa menempuh salah satu dari 2 yang bahaya. Apa itu? Ya, ini akhafud darurain. Ya, daripada dia nanti kemungkinan kita kan nggak tahu nih sampai kapan disimpan itu. Bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi nanti nggak tahulah itu. Akhirnya diambil, dijadikan untuk ngelap ludah, untuk ngelap kotoran, karena dianggap sama orang jahil, dianggap itu hanyalah sobekan saja. Nah, kita khawatir itu, maka diambil mudarat yang lebih ringan. Apa itu? Dibakar. Walaupun sebenarnya membakar lembaran-lembar Quran itu termasuk su'ul adab, bahkan bisa dia masuk kepada istihza. Kalau memang tujuannya untuk istihza, jelas ya. Tapi boleh itu ditempuh. Itu namanya memilih salah satu dari 2 yang bahaya. Daripada dia terkena kepada bahaya yang lebih tinggi, lebih baik ditempuh bahaya yang
bawahnya apa itu dibakar. Sehingga dia selamat dari diinjak-injak, diludahin atau dilempar di tempat-tempat sampah. Nauzubillah. Pernah itu kita dapati di tempat sampah. Bahkan pernah itu dulu waktu saya kecil itu dijadikan bungkus. Kita kan waktu kecil disuruh emak itu kan beli bawang ke warung gitu, ya kan? Beli ini. Begitu pas dibungkus ternyata lembaran mushaf Quran. Oh, dulu masih kuning-kuning dia kertasnya. Mushaf Quran itu. Ya kan itu. Ya kalau daripada seperti itu kan terhina namanya. Sudah gitu nanti dibeli, yang beli bawang ini misalnya kan begitu kan dengan lembaran Quran, nggak hadap lagi dia, dijadikan untuk lap ingus lagi kan. Kan begitu. Atau untuk ngelap tahi ayam biasanya kan masuk dulu ayam ke rumah. Dibuat untuk lap tahi ayam misalnya. Ini kan nauzubillah. Daripada jatuh pada perbuatan itu lebih baik dibakar. Walaupun membakar itu sebenarnya adab yang nggak baik terhadap lembaran Quran. Tapi daripada lebih berat lagi dari itu, maka harus dicegah dengan itu, maka nggak apa-apa melakukan hal tersebut. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, nantilah 11:30. Besok lagi kalau ada pertanyaan. Baik, cukup dulu sampai di sini kajian kita, pertemuan kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.